Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Cek, nggak ada suara ya? Udah ada kan? Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi pada sesi pagi kali ini. Sebelum kita masuk sholat Jumat, kembali kita mengangkat sebuah tema yang menarik, nyembah agnostosteos. Jadi siapa mereka ini? Penyembah agnostosteos yang di dalam kajian orang-orang Yahudi adalah mereka yang menyembah dewa. Dan itu juga tertulis di dalam kitab mereka di Ulangan 13. Di Ulangan 13 ini jelas terekam, apabila ada yang mengajak engkau menyembah kepada ilah yang kamu tidak kenal, maka janganlah kamu merasa sayang kepada dia, jangan kau merasa iba, jangan kau merasa belas kasihan kepadanya. Bila mana ia mengajak engkau berbakti kepada ilah yang kau tidak kenal ini, maka siapapun dia, entah dia itu anakmu, siapapun dia, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, bunuhlah dia. Itu ada perintah tuh kepada Bani Israel, bila mana mengajarkan menyembah kepada ilah lain selain daripada ilah yang mereka sembah dari nenek moyang mereka, Nabi Abraham alaihissalam, maka perintahnya adalah bunuh. Nah, Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Makanya makanya Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa mereka ini, orang-orang kafir ini, dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam? Dikarenakan mereka menyembah selain daripada Allah, artinya menduakan Allah. Mereka mengakui pencipta langit dan bumi yang datang kepada para nabi, tetapi mereka juga menyembah kepada makhluknya. Nah, maka mereka mendapatkan ganjaran neraka Jahannam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kembali saya katakan bahwa kita menguji ketangkasan, kemampuan teman-teman kita yang memiliki amanat agung untuk menjadikan umat Islam itu menjadi pengikut Kristus. Apakah mereka ini paham Bible, atau mereka selama ini hanya ikut-ikut saja apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, oleh orang tua mereka, bapak ibu mereka. Mereka ikut saja tanpa mereka mendalami
isi dari Bible-nya itu sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa orang Yahudi di dalam Ulangan 13, bila ada orang yang mengajak mereka menyembah kepada ilah lain selain ilah yang diperkenalkan oleh Nabi Abraham atau Ibrahim dalam kaidah Islam, maka perintahnya bunuhlah mereka jika mereka mengajakmu. Untung saja mereka tidak melakukan misi kristenisasi terhadap orang Yahudi secara frontal seperti yang mereka lakukan kepada umat Islam. Berpura-pura jadi ustadz, berpura-pura jadi mantan kiai, berpura-pura pemilik pesantren dan seterusnya dan seterusnya. Ya, andai saja mereka memperlakukan itu kepada orang Yahudi, ya bisa jadi Ulangan 13 itu orang Yahudi praktekkan, yaitu mereka membunuh orang-orang yang mengajak menyembah kepada agnostos theos. Pagi ini kita berharap ada dari pihak Kristen yang kemudian mau menjelaskan dan mau memahami bahwasanya ada hal yang tidak mereka paham selama ini, bahwasanya ternyata Paulus ketika di Athena itu mengajarkan menyembah kepada sembahan orang-orang Athena jauh sebelum Paulus itu datang ke Yunani. Demikian kita naikkan jika ada yang ingin membahas tema ini. Bentar ya teman ya. Halo, mana tadi yang naik? Mohon yang naik yang non-muslim dulu ya, teman-teman. Gak muncul juga. Halo, semangat. Islam daeng. Oh ya? Oh ya. Ye, saya Islam daeng. Anu je, moja apa? Moja ki apa ku tanya, coba minta tolong bekali kami yang awam ini ketika orang Kristen biasa ada argumentasinya yang menyudutkan agama kami, agama Islam. Itu je daeng. Sehat ki Gurunda. Alhamdulillahirabbil ya. Dari kami kalau belum ada yang naik Kristen daeng. Jawaban-jawaban yang betul-betul pas dengan pertanyaan yang umum dari orang Kristen. Demikian daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku, Masya Allah. Luar biasa ya. Kita tunggu sambil kita sedikit memberikan masukan kepada teman-teman sekalian terkait dengan materi-materi yang acap kali ya mereka pertanyakan tentang Islam, tentang Tuhannya Islam, kitabnya umat Islam, nabinya dan seterusnya. Saya rasa itu sering kita uraikan pada saat kita berdiskusi ya teman-teman, bahwasanya apa yang kita sembah, misalnya ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, apa yang kita sembah adalah apa yang disembah oleh para nabi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak dan seterusnya. Bahkan sampai kepada Isa alaihissalam. Lalu ada perjanjian kekal
Tuhan yang disembah oleh Abraham di dalam Kejadian 17 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya, bahwa Tuhan Elohim mengambil sumpah sebagai perjanjian kekal di tengah-tengah Nabi Ibrahim, bahwasanya dia akan menjadi sembahan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan keturunannya. Artinya yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu salah satunya, teman ya. Nanti kita akan lanjut, karena saya rasa materi-materi yang kita sajikan itu ketika kita berdebat dengan saudara kita Kristen itu sudah menjadi ruang lingkup dari materi-materi yang sejatinya teman-teman Muslim yang ingin belajar tentang perbandingan agama itu sudah ada di situ. Silakan, Bang Edi Al-Kausar, silakan buka mic-nya Bang. Ada yang ingin disampaikan? Oke, Al-Kausar kayaknya lagi tidak monitor, mungkin lagi tidur. Tangannya lagi main HP, tiba-tiba naik. Semangat pagi, Bang Tatang. Pagi bang. Pagi juga. Dari sekte mana abang? Katolik, Protestan? Enggak bang, kami itu orang Islam. Muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, gimana bang? Ada yang ingin disampaikan? Ada bang, kami kan selalu sama Bang Zuma itu udah belasan tahun bang, kami itu dengerin jadi punya abang itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini aja bang, cuman kasih tahu aja sama abang itu. Iya. Bukannya itu mengadu sama abang, enggak. Kami cuman itu bang, Edis itu sok-sokan bang. Gimana ceritanya tuh bang? Abang nggak bisa mengerti bang sama Edis? Beliau kalau diskusi itu selalu curang. Jadi kalau kita kemudian diskusi sama dia mute sendiri. Dia mute sendiri, terus kemudian dia ngatakan kita yang mute dia. Tadi malam ada di sini, di Komal kita ada datang, tapi minta permintaan, begitu saya ACC, rupa-rupanya dia keluar. Begitu bang. Lagi pula Edis itu nggak bisa baca Quran. Sementara Nabi Muhammad SAW saja ingin pada saat mendapatkan titah dari Allah untuk menyampaikan Quran, yang pertama dicanangkan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad ini adalah Iqra. Disuruh belajar, disuruh mendalami dulu. Nah, kunci utama untuk masuk ke dalam kajian Islam ya harus bisa baca Al-Quran. Baca dulu, bagaimana mau paham kalau tidak bisa baca? Apalagi Al-Quran itu kan waliyatazakkara ulul albab. Yang bisa mendapatkan pelajaran hanya orang yang menggunakan akal. Bisakah mereka disebut berakal ketika Maria melahirkan manusia dibilang Tuhan? Nah, itu sudah rusak itu dalam pandangan Islam, gitu abangku. Iya benar bang. Siap. Jadi itu nggak ada ilmunya bang. Kalau bagi kami sih nggak ada ilmunya tuh. Cuma Ya, itu sesuatu aja bang. Kami mau naik nggak bisa, nggak dapat sama dia. Iya. Cerita hati kan bang, mobilnya tuh. Iya, Terus namanya aja. penghujat bang. Namanya penghujat, memang dia keluar negeri itu untuk memuaskan dirinya. Karena kalau di Indonesia dia tidak akan pernah bisa membahas sesuai dengan apa yang dia mau, karena pasti akan ditangkap. Kenapa? Berbicara tentang Islam tanpa ilmu, begitu Ya, bang. benar, Bang. Kalau di luar negeri mau ngomong apa saja boleh, karena beliau berpikir ya bahwa di sini bebas ngomong, gak kesempatan untuk nyakitin orang. Halo, kita sapa teman Ya kita bang, udah dulu. terima kasih banyak bang ya. Siap. Kita sapa Saudara Lehu. Ya, halo. Ya, semangat pagi bang. Ya, Dari sekte mana? Kristen bang. Bisa buka kamera abangku biar diskusinya kita agak ini.
belum bisa buka kamera bang karena temannya masih sedikit. Oh iya iya. Oke, sambil menunggu teman kita yang bisa buka kamera, saya ingin abang ini memberikan sedikit pengetahuan ya terkait. Saya mau bertanya bang. Ini ada temanya bang, siapa yang menyembah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal oleh bangsa Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu diperintahkan membunuh orang yang mengajak orang Yahudi menyembah kepada dewa di luar daripada Elohim. Nah, ternyata terindikasi Paulus melakukan itu. Paulus mengajarkan menyembah kepada dewanya orang Athena. Nah, bagaimana Anda menyikapi ketika dewa orang Athena diajarkan dalam nama Yesus? Begitu bang, silakan. Kalau itu saya kurang paham bang karena saya orang awam. Jadi saya tadi ada pertanyaan aja. Boleh Iya. saya bertanya sama bang? Gimana bang, gimana? Kalau arti mujizat itu apa bang? Cuman itu aja yang saya mau Mujizat kemampuan yang luar biasa yang Tuhan beri kepada manusia berlabel nabi, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kemampuan yang luar biasa yang diberikan kepada wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Begitu bang. Jadi bukan arti mujizat itu menakut-nakuti. Kemarin abang debat saya tonton arti mujizat menakut-nakuti. Mujizat menakut-nakuti, kok bisa? Iya ada rekod sama saya nih. Mau saya kirim sama bang. Boleh, silakan. Coba perdengarkan. Arti mujizat itu menakut-nakuti dibilang abang. Sekarang kok berubah? Coba perdengarkan coba. Nanti saya angkat jadi fitian ya bang ya. Makasih bang. Kayak Paulus suka memfitnah anak orang dibilang Tuhan. Dewanya orang Athena dibilang Tuhannya Yahudi. Kebiasaan mukjizat menakut-nakuti itu bisa jadi karena Yesus ketika bermukjizat jalan di atas air, orang-orang pada zamannya teriak, apa katanya? Hantu! Teman kita bawa virus tadi itu, saya langsung bersin dibuatnya. Ketika Yesus berjalan di atas air, murid-murid Yesus melihatnya. Itu kan mujizat. Lalu murid-murid berteriak, hantu, hantu, hantu. Mungkin itu maksud abang. Bentar ya teman-teman ya, orang kantor biasa. Sorry, sabar. Oke, silakan naik yang lain. Jangan menghujat ya, jangan ini, karena Bible itu pasang badan. Kalau kalian menghujat, ada saja muncul di Bible apa yang kalian hinakan itu. Itu teman-teman. Ini Nabi ke-28 minta BK melakukan apa ini? Halo, bisa buka kamera? Silakan buka kameranya, saudara
buka kamera biar diskusinya lebih baik. Silakan. Salah. Kan bisa tadi. Bisa bertanya Juma? Buka kameranya aja bang. Silakan. Lihat profil saya Juma. Kau kenal profil saya Juma? Iya, buka kameranya dong. Iya kenal ya. Kenal Itu- gak profil saya Juma? Siapa itu? Itu foto saya. Kenapa emang? Oh iya, kau laki-laki kan? Menurutmu saya Kau Tuhan? laki-laki bukan? Menurutmu Ya, saya tanya Tuhan? kamu laki-laki bukan? Laki-laki Iya atau dong. tidak? Jawab Kenapa? aja. Mau dibawa ke gereja Oke, diajak kawin? bagus. Mau diajak kawin? Aduh, ada aja nih penyembah Gnostosteos. Kesurupan. Bentar ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum. Pagi juga. Siap. Siap. No. Boleh. 69 ya. Oke, makasih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Duduk-duduk begini, telepon sama orang bank kan bagus. Luar biasa kan? Yang tadi malam itu siapa namanya? Si apa? Si mata pisau. Sapam memang kayak gitu katanya. Lihat tengoklah Sapam ditelepon dari bank. Bapak benar mau pencairan hari ini? Iya. Berapa? 69. Untuk apa? Assalamualaikum. Bagi-bagi kepada yang orang-orang yang tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini Paulus? Buka kamera. Nggak bisa deh, guru dah. Oke, dari agama mana bang? Katolik? Hah? Islam. Oh, namanya bagus. Ya, saya lihat dia tepingin di bawah nih guru dah. Ada moderator ternyata di bawah teman-teman. Tepuk tangan dulu buat moderator kita di bawah. Masya Allah. Beliau sudah hadir. Nah, mantap kali. Siapa moderator yang ada di bawah ini? Kita kasih hadiah tepuk tangan yang meriah bersama dengan nasi campur 1 piring. Bintang mu'alaf. Bintang mu'alaf siapa ya? Halo, semangat siang. Halo. Assalamualaikum, Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma Masya Allah. Semangat siang bang. Halo. Selamat siang juga. Siang dari Bang sekte Juma. Katolik Protestan bang. Oh, saya Katolik dari agama Katolik. Siap. Bisa buka kameranya silakan. Iya. Salam kenal bang. Siap. Iya. Ini bang, terkait tema kita, siapa penyembah Agnostosteos? Siapa yang menyembah dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena yang terekam di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 19, 20, 21, 22, 23. Ternyata Paulus datang mengajarkan menyembah dewanya orang Athena dalam nama Yesus. Jadi kesimpulan saya bahwasanya Paulus mengajar orang-orang Athena itu tetap saja menyembah kepada dewanya, tapi namanya diganti menjadi Yesus. Begitu bang. Jadi kalau itu benar, berarti orang Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi, sedangkan orang Kristen menyembah kepada dewa yang disembah oleh orang Athena. Gitu abangku. Ada hubungan keluarga dengan Pak Kadir enggak? Enggak ya?
Enggak. Oh iya, sip. Silakan Bang ditanggapi. Kalau itu benar berarti selama ini Kristen menyembah dewa orang Athena. Silakan. Kalau dari pendapat saya ya, kalau untuk ajaran ya, Mas Juma ya, kalau di kekristenan ya, untuk khususnya untuk Katolik ya, penyembah sesuatu itu kan, halo? Iya, iya, Bang, Abang di ini dapat teguran karena merokok. Bisa turun dulu baru naik lagi ya. Boleh ya? Nanti Oke, kalau naik siap. jangan merokok, Abang. Ya, makasih. Oh, Mirip artis kita ya, teman-teman. Serius. Mirip artis. Kupikir tadi ponaan atau anaknya gitu. Semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. Gipa. Pagi. Halo. Halo. Maaf Pak, salah pencet. Makasih Oh ya. Pak. Makasih Pak. Salam kenal. Silakan moderator dinaikkan lagi. Mana tahu ada teman kita yang tadi, tapi kayaknya enggak berpikir untuk naik lagi yang tadi. Halo Bang, Iya, halo, dari sekte mana? aku Kristen. Aku mau nanya Bang, boleh ya? Boleh buka kameranya, abangku? Enggak, aku lagi itu. Tak bisa mungkin. Mau nanya satu kata saja Bang. Kenapa Muslim itu selalu ngurus agama lain itu? Kenapa Islam selalu mengurus agama lain? Enggak ada Islam mengurus agama lain. Kami menjelaskan Al-Quran sekaitan dengan Al-Quran, wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Itu. Maka ketika Kristen datang membawa istilah-istilah Islam, ya kami bertanya-tanya. Karena di luar Islam, yang mereka sembah itu bukan pencipta langit dan bumi. Nah, begitu kami buka Bible, ternyata yang disembah di situ tertulisnya Allah. Kalau dalam kajian kami Allah, kalian membacanya Allah gitu. Makanya kita bahas supaya kalian juga sadar kalau ternyata selama ini berdasarkan kisah para rasul, ya kalian menyembah agnostos theos itu. Dan berdasarkan pengajaran Nabi Musa yang masih terekam di dalam kitab yang kalian gunakan di Ulangan 13, ada perintah membunuh orang yang mengajak menyembah kepada selain Tuhannya yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Itu. Jadi jangan marah ya, santai aja ya. Halo, semangat siang. Abang Marga dan juga Boto. Selamat pagi. Pagi. Bisa buka kamera Bang. Bang Marga. Halo. Oh, Dinda Jibril di bawah. Makasih Dinda, makasih, Masya Allah. Oh, ternyata pejuang saya ada di bawah. Mohon maaf jaringan saya ya Pak. Iya. Cuma Siap. Bisa buka kamera Bang? bisa Pak, bisa. Oke. Dari Selamat Katolik pagi. ya? Pagi. Dari Katolik. Saya Kristen. Oh, Protestan.
Siap. Salam kenal abangku. Saya di Makassar, Bang. Oh, di Makassar. Apa agama Bang Juma? Saya Muslim. Oh, Muslim ya. Berarti saudara lah kita ya. Ya, Apa benar? betul. Saya mau bertanya ini Pak Ya, Bang Juma, Pak Ustadz ya. bukan. Saya hanya apologet. Silakan. Oke Bang Juma. Kalau masalah dalil, masalah Alkitab, saya mohon maaf, saya masih kurang paham semuanya. Ya. Benar, memang semua di Alkitab sama di Al-Quran Bang Juma juga sama. Cuman salah mengelola kita, salah mengartikan. Soalnya Alkitab sama manusia beda. Beda kata-kata di Alkitab ataupun di Al-Quran. Beda sama manusia. Yang sebenarnya yang disembah itu bisa juga kita katakan manusia juga bisa masuk akal. Kita sembah manusia bisa, karena yang mengingatkan kita semua adalah manusia, bukan Alkitab Bang Juma. Semua manusia. Contohnya Bang Juma ya, misalnya saya bawa motor, saya tersenggol sama orang lain, kita minta maaf sama siapa duluan? Kepada orangnya. Justru itulah dunia. Memang benar semua Alkitab, Al-Quran, Bang Juma sama sebenarnya. Hanya manusia yang mengelolanya. Manusia isi Alkitab sama Al-Quran itu, misalnya Ustadz dia berceramah di masjid, dikasih arahan. Cuma kita salah mengelolanya, salah mengucapkan, soalnya artinya di Alkitab itu banyak sekali, bukan hanya satu. Makanya saya bingung Pak Bang Juma. Berarti kita di dunia ini apa? Padahal kita yang berpikir, bukan Alkitab. Kan seperti itu. Sampai kapan mau dibahas-bahas masalah Alkitab isi Al-Quran itu? Enggak bakalan selesai. Mau kiamat dunia. Oke. Enggak bakalan selesai. Boleh diskusi, tapi Iya Pak, iya. Semua agama sama. Islam diakuinya benar, Al-Quran diakuinya benar. Ini pemahaman, tapi namanya bagus. Tadi itu Bang Boto, tinggal satu huruf saja ditambah di belakangnya L. Yang kita bahas ini kalau agama semuanya sama, kenapa orang Yahudi diajarkan membun-bun? Orang yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain daripada ilah yang disembah oleh Nabi Abraham atau Ibrahim. Halo Jumiatul. Iya, halo. Buka kamera Bang. Jangan emosi ya, santai, rileks. Apa yang emosi? Iya, oke. Bagaimana tanggapan saudara terkait perintah Kenapa ya teman-teman, mulai dari tadi malam gak ada yang beres gitu. Padahal temanya gampang kok. Perintah membun-bun orang yang menyembah selain daripada yang disembah oleh Nabi Ibrahim, bila mana mereka mengajarkan kepada bangsa Yahudi kan gitu. Yahudi tidak pernah marah kepada Islam, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena mengajarkan menyembah kepada Allah. Karena orang Yahudi tahu yang disembah oleh umat Islam itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang sama seperti yang mereka sembah. Kenapa bisa demikian? Karena sudah ada perjanjian kekal di dalam kitab mereka. Keturunan Nabi Ismail itu menyembah sembahan yang sama dengan keturunan Nabi Ismail. Gitu. Halo saudara Prayitno. Iya. Bukain kamera gimana? Iya. Halo. Dari sekte mana Abang? Katolik, Protestan? Saya dari agamanya belum jelas. Iya, dibuka kameranya. Buka kameranya.
Kenapa seusia ini agama belum jelas, Abang? Saya awalnya dari Islam mau menuju ke kekristenan. Oh, tadinya Islam. Ini Ya dibuka aja Bang, jangan ditutup kameranya. Ayo Bang, Prayitno kameranya dibuka aja nggak apa-apa. Silakan Abang, silakan. Cek. Menarik ini dari menyembah pencipta langit dan bumi menuju menyembah kepada ciptaan. Boh, bagus, menarik. Bagus itu, mungkin sudah capek sujud sholat sehingga dia mau memilih joget-joget. Halo Pak Prayitno, selamat berjoget ria Pak, mudah-mudahan tidak encok. Sayangnya dilarang sama bininya mungkin tadi. Silakan naik lagi saudaraku yang dari Oten. Kita bahas tema ini. Dinda Nadia juga ada di bawah. Terima kasih sudah bergabung di komal kita. Silakan. Yang Muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya. Cukup yang ini aja dulu, yang saudara-saudara kita yang menyembah agnostos theos aja dulu naik. Kalau yang Muslim kan udah jelas menyembah kepada ilah yang disembah Nabi Ibrahim. Jadi nggak perlu dulu ke atas. Silakan. Halo, semangat siang saudara Gultom. Halo. Halo Bang. Gultom. Naik-naik itu apa, histeris ya. Nama saya aja disebutnya sudah mulai rada emosi gitu. Santai aja. Halo Juma. Halo juga, silakan buka kameranya. Cuman mau nanya ini Juma, nggak sakit telinga mau pakai masker terus? Buka kamera Bang. Ada orang yang sudah 2000 tahun menggantung di tiang listrik juga, kamu nggak tanya apakah dia tidak pegal? Kalau saya masih bagus, masih bisa goyang-goyang, masih bisa ke sini. Ada yang monoton aja gitu, nggak goyang-goyang, apa nggak pegal itu? Halo, semangat siang saudara Setiaman. Cek. Cek. Bentar bang. Lagi di luar bentar bang. Dari mana ini? Oke, sabar. Saya lagi jauh dari WiFi bang. Bentar ya. Iya, moderator kita kasih waktu beliau. Oke. Bentar bang ya. Siap. Lagi di mana ini? Lagi di Nias. Kalau saya lagi di Tanjung Pinang bang. Tanjung Pinang. Oke. Iya. Tanjung Pinang. Jelas suara saya bang? Bagus. Bentar ya. Iya. Dari mana? Protestan? Kalau orang tua saya Katolik. Kalau saya Protestan sekarang. Oh iya. Ini kami ingin mengetahui lebih jauh kan ya terkait dengan yang disembah oleh saudara kami Kristen yang dikatakan di dalam kisah para Rasul di KPR 17 nomor 23. Paulus datang ke Athena mengajak orang Athena menyembah kepada dewa yang tidak mereka kenal. Mereka sudah menyembahnya sebelum Paulus datang, tetapi mereka tidak kenal siapa yang mereka sembah. Ternyata yang mereka sembah selama ini itu adalah Yesus Kristus. Jadi sebelum Paulus datang ke Athena, orang-orang Athena sudah menyembah Yesus tapi dalam nama dewa agnostos theos. Itu gimana itu menurut adik ini? Silakan.
Kalau saya kan bang, mungkin saya kurang dalam Alkitab, mungkin saya kurang. Karena saya itu terus secara pribadi lebih bagus saya perbuat daripada mengenal Alkitab itu, tapi kita perbuat itu kurang. Itu kan? Itu kalau prinsip saya bang Cuma ya. Jadi itu belum saya pelajarin sih bang. Karena saya diajarkan itu mengenai kasih. Karena yang saya pelajarin secara pribadi itu mengenai kasih. Baru itu mengenai penyembahan yang menyembah agnotos itu bang. Iya. Apakah bisa dikategorikan kasih kalau mengajarkan diri kita menyembah kepada dewa yang tidak dikenali oleh nabi-nabi? Apakah itu termasuk kasih? Kalau kita tahu kalau kita menyembah selain daripada yang disembah orang Yahudi, terus kita merasa nyaman di situ, membiarkan diri kita, bukankah itu tempatnya di neraka? Apakah itu termasuk kasih kepada diri sendiri? Belum lagi kalau kita ajarkan anak-anak kita melakukan hal yang sama. Apakah itu kasih? Kita menyembah gimana? Lanjut. Menyembah kepada selain yang disembah oleh para nabi. Apakah itu kasih kepada diri kita? Apalagi mengajarkan kepada orang lain menyembah hal yang sama kita sembah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi ternyata Paulus mengajarkan menyembah ilah ke orang-orang Athena, yaitu ilah yang mereka tidak kenal, namanya agnostos theos, yang sekarang disebut Yesus Kristus oleh saudara Kristen. Apakah itu kasih? Kalau Yesus Kristus itu untuk memang disembah bang. Nah, ini dia. Karena kan Kristus itu kan dia Tritunggal bang. Nah ini dia. Inilah ajaran-ajaran penyembahan terhadap ke agnostos theos. Ini semua poin-poinnya itu yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi gitu. Jadi abang bisa bertanya. Iya gimana? Nah, kita kan yang masuk secara logika aja bang ya. Nah, karena saya dengar dari tadi itu menyembah di kayu salib ya. Nah, kita kan kalau di Indonesia ini kan hukumnya itu kan bang, salah sedikit demo kan. Nah, ya kan. Makanya kalau di Indonesia kan kalau orang Kristen itu ngomongnya dibatasin bang. Bukan dibatasi, bukan dibatasi. Orang Kristen berbicara tentang agamanya nggak bisa karena mereka nggak paham agamanya, cuma doktrin. Boro-boro mau berbicara Islam, agamanya aja mereka nggak paham. Mereka cuma ngikuti bapak ibu ke gereja orang tua, tapi mereka nggak paham Bible. Orang Kristen berbicara Islam sudah pasti melanggar. Kenapa? Islam itu harus berbicara berdasarkan ilmu. Karena Islam itu hanya sampai kepada orang-orang yang berakal. Bagaimana nggak di demo bicara tentang Islam tapi nggak tahu Islam, dia nggak tahu Islam itu seperti apa. Tiba-tiba dia menghujat, tiba-tiba dia berbicara tentang Islam, Islam nyembah batu, mana dalilnya? Kan gitu. Ya pastilah ditahan karena berbicara tentang agama orang lain tanpa ditahu ilmunya, cuman karena benci, emosi. Nah sedangkan kalau orang Islam semacam kami apologet Islam berbicara, kami berbicara berdasarkan dalil. Seperti saya katakan orang Kristen diajarkan menyembah kepada dewanya orang Athena dalam nama Yesus. Dalilnya mana? Saya tunjukkan. Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Gitu kan? Nah sekarang siapa yang mau tangkap saya kalau saya tunjukkan? Ada kok dalilnya. Oh iya ya. Nah, cuman orang Kristen tidak mendalami itu. Orang Kristen cuman didoktrin tok. Kasih. Tahu nggak kasih itu menurut ajaran Yahudi? Itu sangat berat loh kasih itu. Tidak segampang cuman di mulut. Kasih itu mentaati perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Tuhan adalah setia menjalankan segala perintah yang Tuhan berikan kepada Musa. Nah itu baru kasih. Kalau tidak menjalankan perintah yang Tuhan berikan, mana ada kasih? Itu kasih hoaks itu semu.
Begitu saudaraku. Gimana? Jadi udah siap, Bang. Gimana? Jadi udah siap. Abang udah siap Udah. tadi apa tuh? Ngasih tadi. Iya, udah. Jadi nggak jauh-jauh dulu Bang ya. Apa yang terjadi sekarang ya, yang terjadi Iya. di Medan itu. Nah, jadi nggak usah kita jauh-jauh, apa yang terjadi sekarang aja ya. Macam Iya, silakan. pelarangan apa itu, pelarangan yang makan haram. Itu tidak dilarang, itu mau ditertibkan, bukan dilarang. Ada nggak di dalam surat edaran itu dilarang berjualan babi karena itu haram? Itu nggak ada. Saya sudah baca surat edarannya. Dilarang menjual makanan non halal di sembarang tempat. Itu mau ditertibkan. Nah, lagi orang Kristen itu melanggar Bible sendiri. Di dalam Bible Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Tuh, haram. Kenapa kalian makan? Kalian melanggar Bible. Anda tahu enggak kalau ada larangan itu di dalam kitab saudara? Bang, itu kan perjanjian lama Bang. Perjanjian barunya Matius 5 nomor 19. Yesus berkata, barang siapa yang menghilangkan, yang membatalkan, yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari Taurat batal. Itu perjanjian baru. Kalau Anda baca Yohanes 7, di situ Yesus mengatakan di data 49, apa yang dikatakan di sana? 43 sampai 49. Orang yang tidak mengenal hukum Taurat ini terkutuklah mereka. Jadi kalian yang makan babi, kata Yesus, terkutuk. Kalian tidak ngerti Bible. Makanya aku bilang orang Kristen itu hanya terlanjur Kristen. Mereka nggak paham Bible. Mereka cuma didoktrin. Habis itu akhir bulan bayar perpuluhan. Ada nggak Yesus menghalalkan babi? Mana dalilnya? Ada nggak? Kalau yang saya tahu itu Bang ya, itu perjanjian lama, ada pelarangan itu yang makan, yang dilarang makan, yang macam yang nggak bersisik. Saudaraku, Yesus kan mengatakan di Matius 5:19, siapa saja yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Apa enggak takut kalian? Apakah hukum Taurat mengharamkan babi? Mengharamkan. Kenapa kalian hilangkan? Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kerajaan langit loh. Tempat terhina itu mana? Neraka kan? Nah, kenapa kalian berani menghilangkan itu? Itu kata Yesus. Siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Apa tempat terhina itu? Ya neraka. Ayo. Jadi jangan salahkan pemerintah untuk tertibkan itu supaya ya jangan mengganggu orang lain. Kalau dilarang menjual itu, saya juga tidak suka, tidak setuju, nggak boleh. Itu orang Kristen bebas makan babi, ngapain dilarang makan babi? Silakan. Nah, orang Kristen dimanapun babi dijual pasti ke situ beli. Makanya pemerintah ingin menertibkan di mana saja mereka ingin beli babi, ya silakan bikin tempat di mana mereka bisa membeli makanan itu. Begitu saudara. Jadi kalau kata Yesus, siapapun yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Itu pernyataannya Yesus yang harus saudara pahami. Silakan.
itu tadi bang, kalau masalah terganggu kan, abang saya kan terganggu ya. Sebenarnya kami juga terganggu bang, kalau masalah mana? Kalau masalah terganggu bang ya, kami juga terganggu. Kalau orang abang itu hidupkan yang kalau di masjid itu bang gitu. Kenapa? Anda terganggu dengan suara masjid. Terganggu dengan suara masjid. Tapi itu sudah menjadi aturan Islam. Orang Islam dijamin oleh negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab sucinya. Ya, kalau Anda merasa terganggu dengan itu, protes sama negara. Simpan. Udah. Halo, semangat siang. Halo. Ya, halo juga. Ini kan cuman mau tanya bang, karena kameranya Dibuka. susah nih nyalainnya. Gimana caranya? Tadi diturunin. Bukan diturunin, abang pergi sendiri. Silakan diterima, itu permintaannya sudah saya kirim. Silakan bang. Diterima, biar buka kameranya. Silakan. Wah, udah itu. Kan saya dari Islam mau menuju ke Kristenan lah ya gitu. Ya. Nah, apakah ada larangannya atau nggak boleh pindah agama kan gitu? Ada nggak gitu? Tidak ada. Al-Quran mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Karena yang bisa di Islam hanya orang berakal. Waliyatazakkara ulul albab. Yang bisa bertahan di Islam hanya orang berakal. Bapak mau pindah ke Kristen berarti Bapak mau pindah menyembah dewa. Ya saya nggak ngerti masalah apa-apa itu. Jadi kan kita Islam itu teman-teman itu kebanyakan orang Islam itu tidak tahu. Saya survei itu teman-teman berjamaah di masjid itu 100 orang itu ternyata pada nggak tahu arti Al-Quran kan kayak gitu. Nah, tapi mereka sudah Islam. Itu ceritanya gitu Bang Cuma. Iya, mereka tidak ngerti Islam, tapi mereka sudah ada di agama yang benar. Daripada mereka tahu Kristen atau tahu agamanya, tapi mereka nggak tahu kalau agamanya itu tidak benar. Seperti abang nih. Ada nggak orang Kristen yang tahu Bible, yang mengerti asli Bible-nya? Baca Bible-nya dalam bentuk aslinya. Ya wajar kalau Bapak keluar dari Islam. Wajar kalau mau keluar dari Islam. Mau masuk belum? Wajar Pak, wajar. Yang karena saya tanya dosa. bukan dosa lagi, tapi cuman dikasih hadiah neraka, kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Orang kafir itu tempatnya di neraka jahanam. Bapak sendiri tahu nggak Islam? Tahu. Nah, coba Bapak ngaji, coba. Surah Al-Alaq aja. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq aja dulu. Kalau a'udzu birabbil falaq itu bukan, surah yang pertama diterima Nabi Muhammad. Surah yang pertama. Wahyu pertama. Ya, silakan. Iqra. Ya. Suruh baca apa? Suruh baca Al-Fatihah apa? Anas apa? Iqra. Iqra yang gimana? Iqra itu kan turutan itu. Ya, silakan Anda baca Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba. Bismi rabbika apa gimana? Oh, berarti Bapak juga nggak tahu Islam. Wajar kalau mau ninggalin Islam kalau memang Islam. Ternyata memang nggak tahu Islam. Ya kayak gitulah, makanya saya mau yang gampang dipelajarin kan kayak gitu. Kalau sebenarnya saya pindah ke Islam itu hanya kemanusiaan ya, menilai orang itu, menilai orang, perbuatan orang. Kok orang Islam, saya Islam kejawen, kadang nggak, jarang-jarang sholat. Pantasan. Tapi kalau misalnya surat-surat pendek apa pulang untuk birna-binas, malikinas, ilainas, misaril wasikonas, aladi wasbisi durinas, benar-benar tuanas apa? Nah, itu kayak burung beo itu Bang. Ya? Kayak burung beo. Ya. Dia bisa mengucapkan tetapi tidak tahu apa maknanya kan gitu. Nggak tahu artinya. Itu makanya Islam datang. Islam datang mengajak manusia itu untuk berakal. Jadi bukan cuman berislam tok. Ketika kita sudah Islam, kita harus belajar Islam. Itu kewajiban umat Islam untuk belajar. Bukan masuk Islam habis itu seenaknya dewe, maunya dia yang enak-enak aja. Giliran THR mau Islam, giliran mau masuk surga Islam. Giliran mau dapat santunan Islam. Giliran mau menikmati kemerdekaan Islam. Tapi kalau ada yang jelek-jelek mau pindah ke agama yang bagus, yang gampang. Kira-kira kalau abang salah dalam memilih agama di hidup abang ini terus mati, abang kemana? Ke surga apa ke neraka? Ya ke surga lah maunya kan kayak gitu. Nah kalau mau ke surga orang bodoh aja kalau mau ke neraka kan. Ya bagus, orang bodoh yang mau masuk ke neraka. Tapi kenapa abang mau meninggalkan Islam? Kenapa? Berarti Anda bodoh? Ya kan ini kan. Iya, Anda mau meninggalkan ya kan, Islam. Ini kan nanya baru. Iya, akan abang mengatakan hanya orang bodoh yang mau keluar dari Islam. Berarti Anda termasuk bodoh berarti. Yang tidak mau masuk surga. Nah di surga di Islam itu jaminan surganya jelas. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang Islam. Mereka itu dua yang mau saya tanyakan Bang. Mendapatkan warisan dua surga. Yang mau saya tanyakan. Nah, apa itu? Apakah di luar Islam itu nggak bisa masuk surga? Satu. Nggak bisa. Pertama. Kecuali mereka bertobat masuk Islam. Cuma di situ. Yang kedua. Yang kedua kan karena gini, saya mau meninggalkan Islam itu karena saya ngelihat orang-orang Islam atau itu saya itu sangat ragu seperti seperti apa kok orang itu ulamanya doanya seperti itu kasar apa gitu. Nah, yang saya tanyakan yang nomor dua gini, apakah abang itu ngikutin pelajaran seperti para wali atau kitab aja gitu? Itu aja. Saya ngikuti Al-Quran saya. Makanya kalau kita menilai agama Pak, jangan lihat orangnya, lihat kitab sucinya. Sama seperti abang, apakah cerminan Islam itu bisa dilihat dari perwujudan abang ini? Ya tidak. Abang ngaku Islam, tapi abang nggak melaksanakan aturan Islam. Ya berarti Anda Islam KTP. Jadi tidak bisa kalau Anda melihat ada orang yang kasar, ada orang yang jahat, jangan lihat agamanya. Karena Islam itu tidak mengajarkan kejahatan. Di mana agama Islam mengajarkan kejahatan? Tidak ada. Anda buka dari kitab Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada perintah untuk menjadi orang jahat di Al-Quran. Nah, cuman orangnya saja yang tidak mempelajari Quran makanya jahat. Caranya Bang. Gimana?
Sama. Gimana? Itu Habib orang Islam, masa kita nggak boleh, kan rapat-rapatnya seperti itu. Siapa? Semudah-mudahan ditinggalkan istrinya gitu. Siapa, Bang? Mulai dari itu Bang, orang-orang yang butuh. Siapa yang Abang maksud, siapa? Habib Rizik contohnya, kan itu semua orang tahu itu. Kenapa Abang beliau? pernah dengar ceramahnya Habib Rizik nggak? Kenapa dengan ya, beliau? berdoanya aja udah jelas. Apa tuh? Bilangnya begini, semoga dipecat dari kerjaannya, ditinggalkan istrinya. Apakah kayak gitu pendidikannya agama Islam kan gitu? Ada nggak? Sementara ada orang nggak? Islam Ada nggak? banyak yang Ada nggak? daripada Ada yang nggak itu. perintah itu di dalam Islam? Ada nggak? Di Al-Quran mendoakan Ya itu kan orang dilakukan orang Islam. Ya, itu dilakukan orang Islam, tapi agamanya tidak mengajarkan begitu. Seperti Abang mengaku Islam, ada enggak di dalam ajaran Islam untuk menjadi kejawen? Ada enggak? Tidak ada. Berarti bukan Islamnya yang salah, Anda yang salah. Ada enggak perintah di dalam Islam untuk tidak mengerti Al-Quran? Tidak ada. Justru Al-Quran diwahyukan, Iqra, baca, 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 baca. Tapi Anda tidak mengerti. Nah, siapa yang disalahkan? Islam. Tidak, Anda sendiri. Anda sendiri yang salah. Kan nggak bisa. Nah, itu nggak bisa, itu salah Bang. Masa langsung salah aja? Yang menyatakan salah siapa? Karena Anda Islam tapi tidak menjalankan Islam. Salah itu. Islam kalau dijalankan itu rahmatan lil alamin. Menjalankan cuman jarang-jarang gitu. Ya berarti salah apa yang menjalankan kok jarang-jarang. Atiullah, taat kepada Allah, itu bukan jarang-jarang. Wa atiur rasul, taat kepada rasul, tidak boleh jarang-jarang, kok milih-milih. Nah inilah yang menyebabkan karena Anda tidak bisa menjalankan Islam, ya lantas Anda kemudian memiliki hati yang busuk menilai Islam dari oknum-oknum. Nggak boleh begitu. Kalau Anda menilai orang dari oknumnya, coba kalau Anda menilai orang dari oknumnya, bagaimana daerah barat yang mayoritas non-Islam kelakuan mereka? Coba. Syukur-syukur kita mayoritas di Indonesia, kita tidak memberikan sikap bagaimana kita ini serasa berkuasa terhadap siapapun. Kita kan tidak pernah memandang rendah orang lain. Ini kan hanya Bang, saya karena yang suka maju yang di Islam itu yang saya lihat itu cuman yang panas itulah, cuman Bang Juma yang saya lihat di medsos itu ya. Makanya saya pengen masuk dari dulu itu, pengen masuk ke Bang Juma itu. Tapi saya udah bilang, udah sering ngikutin ajaran-ajaran Yesus kan kayak gitu. Udah ngikutin saya ini. Cuman belum dibaptis, katanya harus dibaptis nunggu 6 bulan kan kayak gitu. Nah ini saya tanya, Abang Juma aja udah menyalahkan. Karena kita mau tanya orang Islam itu yang salah ya salah Bangku. Salah hak yang benar Islam tidak butuh orang banyak, tapi semuanya tidak betul. Tidak butuh Islam banyak, yang dibutuhkan Islam itu adalah kualitas, abangku. Kualitas yang dibutuhkan Islam itu. Karena Islam itu hanya untuk orang yang berakal. Berbeda dengan agama lain, orang gila pun dikumpul untuk mereka masukkan ke dalam kelompok mereka. Kalau di Islam itu hanya untuk orang yang berakal. Kalau Anda tidak cocok dengan Islam, ya silakan. La ikraha fiddin. Orang Islam itu kan sangat sedikit dengan kan saya lihat dunia makanya ya benar kata Abang, saya ngelihat orang atau ngelihat kemanusiaan. Di dunia itu orang Islam itu cuma sedikit. Paling tidak seperti orang nggak ngerti kayak saya, yang ikut yang banyak, yang rame lah daripada yang sedikit kan kayak gitu. Bagi yang nggak ngerti kayak saya.
Oke, Anda mengatakan orang Islam itu sedikit. Abang tahu nggak jarak antara agama Kristen dengan Islam itu 600 tahun lamanya. 600 tahun Kristen lebih dulu baru datang Islam. Tapi apa buktinya? Di dunia ini sekarang, dunia barat sekarang orang berlomba-lomba masuk ke Islam. Berlomba-lomba orang masuk ke Islam. Di Indonesia Islam 87%. Kristen dari sekian puluhan sekte agama itu hanya 6%. 6% mereka bagi-bagi, Katolik 3%, Protestan 2%, yang lain-lainnya berapa persen? Tidak cukup dibagi-bagi. Anda mengatakan lebih banyak Kristen, belum tentu. Kristen dan Katolik itu terbagi lagi. Advent terbagi lagi, Saksi Yehova terbagi lagi. Mereka beda-beda, gereja mereka beda, kitab mereka beda. Saya nggak menyatakan Kristen itu banyak, bukan. Islam itu yang sedikit. Selainnya di luar Islam itu yang banyak kayak gitu. Bukan Kristen aja, Buddha, Hindu, Katolik. Masalahnya kalaupun cuma satu yang menggunakan akal sehat di bumi, berarti di Islam itu cuma satu orang. Terus apakah keselamatan itu dilihat dari jumlah? Sementara Al-Quran mengatakan apa? Walakad zara'na li jahannam katsir. Neraka itu akan diisi banyak manusia. Banyak. Berarti lebih banyak di luar Islam. Walakad zara'na li jahannam. Aku penuhi neraka dengan manusia, banyak manusia. Karena mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan. Mereka punya telinga, tapi mereka enggak gunakan. Mereka punya mata, tapi mereka tidak gunakan. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Karena KTP-nya Islam, tapi dia tidak berislam. Itu yang dimaksud Al-Quran. Jadi kalau Anda mengatakan Islam sedikit, di luar Islam banyak, berarti Al-Quran saya betul. Hanya sedikit yang masuk surga, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan banyak yang ke neraka, yaitu mereka yang lebih percaya kehidupan dunia, janji-janji yang kemudian tidak ada pembuktiannya, bertentangan dengan dalil akal, bertentangan dengan kitabnya sendiri. Sekarang kalau abang masuk Kristen, pertanyaan saya, Anda kan tinggal tunggu dibaptis, berarti Anda sudah Kristen. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan dalilnya di mana di Bible jaminan surga bagi orang yang menyembah Yesus. Tunjukkan ke saya. Panggil pendetanya, kumpulkan pendetanya, hadapi saya. Mana jaminan keselamatan untuk surga Kristen? Bahkan di Kristen di Matius 7 nomor 22-23. Siapa barang pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus? Aku Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Diusir orang Kristen itu sama Yesus. Kenapa? Orang Kristen itu bukan pengikut Yesus. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Siapa yang mengajarkan kalian masuk gereja? Siapa yang mengajarkan kalian masuk Kristen? Siapa yang mengajarkan ibadah minggu? Siapa yang mengajarkan mengkitabkan kitabnya Paulus? Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Ada Yesus mengajarkan? Tidak ada. Kalian digiring masuk ke gereja, ujung-ujungnya bayar perpuluhan. Ada di masjid Anda ditagih setiap bulan? Ada. Tunggu aja Anda masuk ke gereja, Anda ditagih tiap bulan. 10% dari hasil Anda mengais-ngais itu akan ditagih untuk masuk ke mereka. Di Islam ada enggak? Abang percaya enggak adanya Yesus tuh gitu? Saya percaya Yesus itu Nabi Isa yang turun ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menjadi Islam, bukan menjadi Kristen. Ajaran Kristen itu ajaran dari Roma Yunani, bukan dari Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen. Saya tanya orang Kristen, Isa sama Yesus itu beda, Bang. Ya, memang beda. Memang beda. Memang beda. Yesus itu tokoh yang mereka buat sendiri untuk menggantikan kemudian kedudukan agnostos theos.
Mana ada nabi diutus dengan menggunakan nama Yunani? Mereka agamanya bukunya dari Yunani. Yesus diutus, Nabi Isa diutus untuk kaumnya Bani Israel. Kenapa Kristen tidak berkembang di Israel? Karena Kristen sejatinya bukan di situ bertumbuh. Kristen itu tumbuh di Roma, Yunani. Tetapi supaya dianggap kemudian mereka berasal dari ajaran para nabi, mereka mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi secara tidak sah. Mereka menyebutnya perjanjian lama, padahal itu kitabnya orang Yahudi adalah perjanjian baru. Boleh dibuka, tanya pendetanya, di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, ternyata Taurat itu adalah perjanjian baru, tapi gereja merubahnya menjadi perjanjian lama supaya bisa menjual kitab mereka dengan sebutan perjanjian baru. Pret. Yesus mengajarkan Islam. Anda buka di dalam kitab Anda sendiri, Ibrani 5 nomor 7. Yesus berdoa kepada Elohim yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Berarti Yesus orang soleh. Orang saleh di mana? Di masjid atau di gereja? Di masjid. Yesus orang soleh. Yesus bersyahadat. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah la ilaha illallah. Yesus Rasulullah bersyahadat. Yesus berpuasa, Matius 9. Yesus sholat, Matius 26 nomor 39. Yesus maju ke depan, mengangkat tangan, lalu sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesus sunat, Lukas 2 nomor 21-22. Kristen tidak bersunat. Malah Yesus mengusir orang-orang yang ngaku-ngaku pengikutnya tapi bukan. Matius 7:22-23, pada hari kebangkitan nanti, hari terakhir, banyak orang memanggil aku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah ketika di bumi kami bernubuat, kami mengusir setan, kami bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Pada saat itulah Kristen akan diusir oleh Yesus. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana mereka dikumpulkan, yaitu di hari perkumpulan manusia di padang mahsyar, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Dan pujian-pujian yang mereka lakukan terhadap selain daripada aku akan diingkari olehnya. Yesus mengingkari orang Kristen. Yesus mengingkari orang Kristen. Abang tahu dari mana? Kan orang Islam. Saya belajar Bible, Islam bisa tahu. Saya belajar Bible dari tahun 2008 sampai hari ini. Orang Kristen mana yang bisa berdiri tegak menghadapi saya berdiskusi tentang agama? Gak ada, belum ada sampai hari ini. Kenapa? Karena sejatinya Kristen tidak mendalami Bible. Mereka hanya didoktrin kasih, agama kasih, mati masuk surga, dosa ditebus, mati masuk surga, dosa ditebus. Kasih, cuman begitu doang. Begitu kita minta pertanggungjawaban, zong, nol. Pendeta tidak berdiri di depan saya lama-lama, nggak tahan. Nggak ada pendeta di Indonesia ini. Saya tantang dari tahun 2022, tunjukkan satu pendeta yang bisa berdiskusi dengan saya. Sampai detik ini tidak ada yang berani. Kalaupun ada yang maju, pasti babak belur. Musuh mereka adalah Bible. Kenapa? Saya Bible sudah ada di dalam kepala sini. Mereka baru mau cari-cari. Itu di mana tertulis, Bang Suma? Di kitab mana? Di bab berapa? Nomor berapa, Bang Suma? Padahal dia yang kenyang menerima perpuluhan tiap bulan. Saya yang mengajarkan dia malah. Dia yang enak panen perpuluhan, saya yang ngajarin mereka. Begitu diskusi dengan saya, dia bertanya, itu di mana berbunyi? Tadi malam ada yang namanya pisau cukur, pisau tumpul, mata pisau. Dia malah bertanya, mana ada di dalam Yohanes 11 itu Kayapas bernubuat? Kan sedeng. Sedeng berarti dari lahir makan babi,
Tapi kitab Yohanes 11 dia nggak tahu kalau Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel tok, bukan untuk di luar Israel. Begitu saudaraku. Tapi sekali lagi, abang, bapak, kalau abang keluar dari Islam, sudah keluar dari Islam ini. Islam tidak rugi sedikit pun, nabiku tidak kurang sedikit pun, dan juga Tuhanku tidak kekurangan kemuliaan kalau anda keluar dari Islam. Malah kalau bisa orang-orang yang tidak menggunakan hati, tidak menggunakan kepala, yang ada di Islam, lebih baik kamu nikmati hidup di dunia yang sementara ini, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir, daripada tersiksa di bumi, tersiksa nanti juga di akhirat kekal. Mending kalian berpesta pora di dunia ini. Silakan nikmati seenak perut menjadi di luar Islam, tapi ingat setelah kematian anda akan disiksa di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Begitu saudaraku. Tidak saya paksa, silakan anda dibaptis, itu hak anda, itu urusan anda. Saya cuma mengingatkan bahwa tidak ada jaminan keselamatan di Kristen kepada orang yang makan babi. Tidak ada jaminan di dalam Kristen dari Yesus orang yang menyembah Yesus. Tidak ada jaminan dari Yesus orang yang ke gereja. Tidak ada jaminan Yesus. Yesus hanya menjamin Bani Israel yang apa? Matius 19, 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Yang melakukan segala perintah Taurat, menjual segala hartanya, memberikan kepada si miskin, lalu mengikuti Yesus, menjalankan Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48, baru bisa selamat. Apa kata Yesus? Coba ini yang terakhir Pak. Nanti setelah ini anda buka kitab anda Matius 5 nomor 20. Apa kata Yesus? Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, maka kamu tidak akan bisa masuk surga. Itu kata Yesus. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Yahudi, kamu tidak bisa masuk surga. Apakah Kristen hidup keagamaannya lebih benar dari ahli Taurat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu hadiah dari saya. Nanti Bapak baca dalil itu. Apakah agama Kristen lebih benar dari agama Yahudi? Kalau lebih benar, kenapa orang Kristen menyembah 3 pribadi Tuhan? Kenapa bukan cuma 1? Sedangkan orang Israel diajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Nabi Musa teriak kepada orang Yahudi, Nabi Yesus berteriak kepada orang Yahudi. Markus 12. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu Esa, yaitu Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada seruan Yesus, dengarlah wahai orang Kristen, sembahlah aku. Enggak ada. Yesus mengatakan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, Islam imannya apa? Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Di Islam imannya jelas mendudukkan manusia yang lahir tanpa ayah sebagai rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dan Yesus mengatakan hidup kekal itu juga mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Titik. Anda mau kemana di Kristen? Harapan apa yang Anda ingin dapatkan di sana? Silakan. Bani Israel itu Kristen Bang? Bukan. Bani Israel itu Kristen atau bukan? Bani Israel, Bani artinya keturunan atau anak. Bani Israel, Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Berarti Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yakub. Kristen apakah anak-anak Bani Yakub? Bukan. Bukan. Orang Kristen itu dari Belanda, dibawa ke Indonesia. Belanda yang bawa, bukan orang Yahudi yang bawa Kristen ke Indonesia. Belanda datang menjajah, diusir oleh para pahlawan yang beragama Islam mayoritas. Setelah mereka pindah, mereka meninggalkan pasukan-pasukannya ketika dia menjajah. Dialah yang sekarang melanjutkan agama penjajah tersebut. Islam datang ke Nusantara apakah karena menjajah? Tidak. Islam masuk ke Indonesia karena damai, perdamaian. Dia datang membangun kemudian dengan berdagang.
Agama Anda masuk ke Indonesia melalui apa? Penjajahan. Belanda meninggalkan gereja, Belanda meninggalkan lembaga Bible Indonesia, lembaga meninggalkan Bible di Nusantara yang kalian sebut dengan sebutan Alkitab. Sedangkan Islam datang dengan damai, dengan berdagang, bersosialisasi, bersilaturahmi, mendirikan kemudian surau-surau, mendirikan kemudian musala-musala, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengajak orang-orang yang tadinya animisme menyembah kepada benda-benda, batu, gunung, pohon, untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itulah Islam. Agama yang Anda anut sekarang itu adalah warisan yang dibawa oleh penjajah. Sekarang merasa nyaman. 300 tahun, Pak. 300 tahun melakukan penjajahan di Nusantara. Ada jutaan manusia wanita menjadi janda dibuat oleh mereka. Ada jutaan anak-anak yatim dibuat oleh mereka. Pada masa penjajahan, siapa yang mengikuti penjajah? Pejuang atau pengkhianat? Siapa yang menjadi pengikut agama penjajah? Pejuang atau pengkhianat? Tidak mungkin pejuang beragama yang sama dengan penjajah. Nggak mungkin. Kalau pahlawan mayoritas Islam, misalnya dia seagama dengan penjajah, maka pada hari Jumat akan ada pengumuman, wahai penjajah, istirahat dulu, karena kita mau sholat Jumat, berhenti dulu perang ya. Iya paman. Masuklah orang Islam di masjid, masuklah penjajah juga di masjid. Allahu Akbar. Habis itu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, menghitung imamnya. Perang dimulai. 1, 2, 3. Tatak. Enggak mungkin. Begitu juga yang mereka sudah beragama dengan sama penjajah agamanya. Tidak mungkin pada saat itu mereka bertentangan agama. Apakah mereka saya ini satu nggak tempat? mau debat, Bang. Kalau debat Anda sama nggak akan abang pernah nggak mungkin bisa. saya mampus tuh pemilunya. Saya kan nanya, bukan debat. Iya, saya juga tidak mengajak Anda Kalau debat debat. mana bisa? Saya juga tidak ajak Anda berdebat. Itu Saya kan cuma enggak. Saya cuma menjelaskan kenyataan yang ada, fakta yang ada. Kira-kira abang dibaptis kapan? Bulan berapa? Ya nungkan saya baru sebulan. Baru sebulan. Katanya nunggu 3 bulan. Ya. Tapi sudah setor. Saya tertarik. Begini tertariknya, Bang. Saya ngelihat orang-orang Islam itu kok ribut mulu. Sedikit-dikit ribut. Gereja ini dilarang apa itu, terus seperti abang tadi langsung menyalahkan orang agama apa itu kejawen, salahkan, padahal orang Jawa adatnya paling bagus. Islam di Indonesia, Islam di Indonesia itu Pak jumlahnya 87%. Kristen itu kalau dibagi-bagi paling 3%. Anda membandingkan Islam yang 87% dengan agama yang jumlahnya cuma segitu. Anda seakan-akan membandingkan antara mobil dengan pesawat terbang. Pesawat terbang itu jumlahnya cuma 10, sedangkan kendaraan roda 4 itu jumlahnya jutaan. Anda mengatakan pesawat adalah alat transportasi yang paling aman. Gimana nggak aman, wong 10 biji. Terus setiap hari ada saja tabrakan mobil. Bagaimana nggak tabrakan? Orang jutaan jumlahnya. Coba jumlah kendaraan beroda 4 mobil dengan jumlah pesawat sama. Kita dengarkan setiap hari. Apakah bisa seimbang? Pakai ini Pak, otak. Coba lihat ke luar negeri yang mayoritas beragama seperti Anda. Lihat ke luar negeri sekali-sekali. Lihat keadaan mereka di sana. Atau Bapak jangan ini deh, jangan di Jawa deh. Coba numpang hidup dulu di tengah-tengah mayoritas mereka. Sebulan aja di situ. Sebulan aja dulu di situ. Hidup di tengah-tengah mereka. Sebulan. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, waktu kita masih ada 20 menit sebelum kita pamit sholat Jumat. Kebetulan saya ada jadwal hari ini di Dubai.
untuk berkhutbah di area parkir masjid. Semangat siang. Semangat siang saudara Polkot. Dari wajahnya sih jadi ingat itu betul. G30. Halo, semangat siang. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nurdin. Sangat tertarik. Sorry bang, sorry. Moderatornya lagi haid. Jadi sensitif. Ya cari aja basis mereka itu di mana, basisnya mereka banyak. Bapak itu tadi bawa ke situ 1 bulan aja di situ. Semangat siang, buka kamera. Silakan. Halo saudara Juma. Halo juga, silakan buka kameranya. Bisakah tanpa buka kamera saudara Juma? Tidak bisa. Harus buka kamera. Kan sering kita diskusi tanpa buka kamera saudara. Walaupun silakan buka kamera, kan kenapa harus takut? Enggak usah takut bang. Kita hidup di tengah-tengah mayoritas Itu Islam. privasi saya saja. Buka kamera aja. Privasi saya aja. Ya dibawa aja kok gitu, di gereja, di toilet menyanyi. Toilet gereja nyanyi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana bang? Dari Palembang bang. Sektenya? Weh. Belum ngomong. Silakan saudara kita yang masih menyembah Agnostos Theos, silakan naik. Silakan buka kamera bang. Saudara Boncel. Ais, mantap sekali bang. Teman-teman non muslim kalau naik langsung buka kameranya ya. Nggak usah kami perintah ya. Halo Bang Randy. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Juma. Siap. Itu Bapak. Waduh. Kenapa langsung pergi bang? Ngomong dulu dong. Selesaikan dulu ngomong baru pergi. Jangan begitu. Sementara ngomong kok langsung pergi. Gak sopan itu bang. Halo. Halo. Sopan itu bang. Saudara Leoni. Halo. Halo saudara. Halo. Saudara Leon. Iya halo juga. Halo bang. Halo. Bang. Silakan buka kameranya bang. Saudara Hayaka silakan, semangat siang. Dibuka kameranya bang. Bang maaf saya dalam perjalanan, jadi cuma saya mau tanya aja karena saya ini kan murtadin toh. Iya. Gimana bang? Jadi maaf saya dalam perjalanan nggak bisa buka kamera. Oh,
Iya. Jadi Kebetulan saya murtadin, saya mau tanya abang gitu. oh, kalau murtadin saya yang bertanya. Anda ninggalkan Islam berarti Anda sudah paham Islam. Saya dong yang bertanya, Bang. Kan abang kan yang saya dengar di Komal-Komal itu kan Anda kan murtad. Berarti Anda sudah tahu Islam mulai dari A sampai Z. Anda menemukan tidak benar. Nah, saya yang bertanya dong tentang Islam. Oke, abang tanyalah. Saya bertanya tentang Islam berarti kan. Nah, kalau Anda sebagai seorang murtadin, di dalam Al-Quranul Karim ada ancaman terhadap orang yang murtad ketika dikatakan bahwa mereka lebih rendah dari hewan. Itu tertulis di surah berapa, ayat berapa, Bang? Itu saya ini jujur saja, saya ini orang bukan belajar soal Al-Quran sih. Ya kita kan dari lahir ya udah memang Islam, jadi ya untuk belajar gitu tuh kita nggak pernah paham soal gitu, karena selama ini yang kita tahu cuma ya kita sholat, kita ke masjid, itu doang. Tapi kalau mau baca ayat firman Allah ya nggak ada itu untuk mengerti dan paham. Apalagi kebanyakan ustadz ini kan juga ada banyak versi yang saya lihat. Ada yang kalau keburukan bisa Anda lihat, tapi kalau Al-Quran Anda nggak bisa lihat gitu. Ya. Kualitas Anda sebagai murtadin hanya menilai keburukan-keburukan, tapi menilai Al-Quran tidak bisa. Artinya begini, Bang, artinya saya punya pemahamannya seperti gini. Yang diturunkan Allah lewat Al-Quran itu kan agama yang baik, mengajarkan yang baik, tata krama dan sebagainya. Tapi yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia ini, itu ada banyak kalangan-kalangan yang baik, ada yang juga yang tidak baik. Dengan pengertiannya apa? Oke, anggaplah Anda benar. Sekarang Anda di agama apa ini? Ya, Anda di agama apa ini sekarang? saya di agama Kristen. Baru dibaptis. Saya mau bertanya kepada saudara yang melakukan pembantaian jutaan umat Islam di Nusantara ini selama 350 tahun lamanya, itu agama apa? Jujur, penganutnya beragama apa? Yang melakukan agamanya apa? Apanya? Yang melakukan pembunuhan, perampokan, perampasan, perbudakan di Nusantara selama 350 tahun lamanya, itu mereka beragama apa? Beragama Kristen. Kristen. Berarti Kristen itu baik? Ya. Kristen baik? Ya, karena mereka negara kerajaan, dia mau menjajah kan? Bukankah itu perintah di dalam Bible? Enggak ada perintah di Bible. Coba Anda baca Ulangan 20 nomor 10, nomor 11. Saya kan di perjalanan, saya enggak baca. Alasan aja. Kalau bahas Islam, menilai orang, menilai Islam hebat. Giliran Bible, aku di perjalanan. Pak, kalau di perjalanan itu kedengaran. Jangan pakai cara-cara. Kan Bang apologet Kristen, berarti Bang juga lebih mengerti Bible kan? Ya itu. Saya baru dibaptis 2 bulan kemarin. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda lebih paham Islam karena ustadz-ustadznya Islam itu begini, tapi faktanya. Nah, saya bertanya, yang melakukan pembunuhan massal di Nusantara ini itu agamanya apa? Seagama dengan Anda. Dan Anda mengatakan Anda baru dibaptis beberapa saat bulan yang lalu. Sekarang umur Anda saya perkirakan sudah 50-an. Berarti 50 tahun di Islam. Maksud saya gini, Bang, pembantaian yang mereka lakukan itu bukan berdasarkan ajaran agama. Kata siapa? Ya, kata saya. Iya, itu kata Anda. Tapi faktanya begitu datang ke Nusantara, apa yang didirikan? Lembaga Bible. Saya tanya abang dulu. Mendirikan gereja di mana-mana.
mengkristenkan data orang abang di tadi mana-mana. sabar dulu bang, kita Itu. masa Sekarang Anda mengatakan, dihormati gimana? sekarang Anda mengatakan bahwasanya Anda baru-baru dibaptis. Saya mau tanya, kalau Ya. sholat jenazah itu berapa rakaat? Ya, Kalau sholat jenazah, kalau Imam Syafi'i kan 3, kalau Hambali 2. Nah, yang Anda lakukan berapa rakaat sholat jenazah? Bang, kalau bicara soal sampai ke tingkat itu, saya ini bukan orang terpelajar di Islam. Berapa lama Anda di Islam? Baru-baru Anda dibaptis. Ini cara-cara Anda ini sangat mirip yang dilakukan oleh pelaku 1 Korintus 9. Ditanya berapa rakaat sholat jenazah, bang, jangan tanya saya yang telah tinggi. Pengikut Paulus, betul-betul lah kau praktekkan agamamu sangat Kristiani. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Silakan, waktu masih ada. Francisco. Salat jenazah orang sudah bilang 2 rakaat, udah dibocorin pun masih mengaku nggak tahu. Halo saudara Frans. Halo. Halo bang. Halo juga, dari sekte mana? Kenapa bang? Ya, dari sekte mana? Iya bang, halo. Ya, halo bang. Ya, dari mana? Katolik, Protestan? Dari Islam bang. Oh, alhamdulillah. Salam kenal bang, cuma ingin naik aja bang. Salam dari Makassar bang. Siap. Halo bang. Sama kita kawe. Pialu. Halo. Masya Allah. Halo, silakan, masih ada 1 orang lagi kalau masih mau. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana bang? Dari Palembang bang. Oke, terima kasih Palembang. Halo bang Juma. Halo juga. Kenapa sih berdebatnya agama mulu? Ya itu memang, kenapa emangnya bang? Dari mana ini? Protestan atau agama mulai? Emang mau berdebat apa? Berdebat THR? Oke, kalau sudah tak ada lagi dari Oten, kita tutup sementara. Nanti kita jumpa lagi setelah Jumatan ya teman-teman. Terima kasih kepada Dinda Jibril yang telah mengawal ini dalam kesibukan antum.
Saya tahu antum sibuk hari Jumat, tapi sempat-sempatnya sambil ngantor, sambil mengawasi komal kita ini beserta dengan tim yang lain, ada Dinda Dio juga kalau nggak salah di bawah. Terima kasih sudah menyertai kita. Paling tidak ada beberapa saudara kita dari pihak Kristen yang naik ke sini, tidak ada yang konsentrasi penuh untuk membahas tema ini. Mungkin ini adalah hal yang baru, atau ini adalah sesuatu yang membuat mereka berpikir sambil membaca data yang saya sajikan, betulkah yang kita sembah itu adalah sama yang disembah oleh orang Athena? Karena hari ini kita tidak satu rumah ibadah dengan orang Yahudi. Terima kasih sahabat bintang. Katanya Yahudi dan kita itu sumbernya sama, tapi kenapa tidak sama tempat ibadah? Kenapa tidak sama hari ibadah? Kenapa juga kitabnya tidak sama? Kenapa juga Tuhannya tidak sama? Dan kenapa tidak pernah satu tempat untuk merayakan satu hari raya besar dengan orang-orang Yahudi? Katanya kita berasal dari sana, tapi kenapa tidak pernah kita melakukan rutinitas agama, ritual yang sekaitan dengan agama? Ada apa gitu? Bahkan terkesan kalau orang Yahudi melihat orang Kristen malah diludahin kan gitu. Nah, harusnya teman-teman berpikir kenapa bisa sampai sejauh itu. Begitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada yang ingin head to head lagi, silakan. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi ya pada sesi yang sama. Mungkin kita kembali ke tema latar belakang penyaliban terkait dengan nubuatan Kayapas. Ya, karena tema ini memang agak berat. Ini dibutuhkan lulusan STT yang bisa menyimbangi materi ini. Karena ini materi yang harus digali betul-betul berdasarkan dengan penyelidikan yang mendasar terhadap isi Bible itu sendiri. Kita nggak boleh kemudian berbicara tanpa dalil. Nah, kalau terkait dengan penyaliban itu kurasa masih agak ringan, karena jelas satu perikop yang mendasari hal itu terjadi, yaitu bangsa Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Saya kira begitu teman-teman sekalian, dan jemaat-jemaat gereja mohon sampaikan kepada pendeta Bang Suma mengajak mereka pendeta-pendeta pastor ini untuk berdiskusi. Sama seperti kemarin ada pastor besar yang saya hadapi diskusi kemarin teman-teman, yang namanya Leo. Itu adalah pastor Edi Leo. Ternyata beliau ini adalah pastor yang cukup terkenal dan cukup besar dan cukup berjaya. Tapi kemarin ya alhamdulillah karena kebenaran Islam sekelas pastor pun ya tidak berdaya membahas tema ini. Saya kira begitu. Terima kasih atas kebersamaannya yang telah mendukung live kita. Insyaallah besok sebentar malam insyaallah kita jumpa lagi. Kalaupun saya menyelesaikan pekerjaan dinas, mungkin saya masuk di komal-komal teman-teman apologet Islam, karena saya juga rindu bergabung dengan mereka. Meskipun ada instruksi Bang Suma berdikari aja, solo aja terus, tapi biar bagaimanapun saya besar karena teman-teman apologet yang lain, maka saya harus kembali ke habitat saya sekali-sekali bersilaturahmi dengan teman-teman apologet Islam. Saya tidak ingin egois, solo terus, tidak berjamaah kepada teman-teman yang sesama pejuang. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Jangan lupa sholat Jumat ya teman-teman sekalian. Jangan lupa sholat Jumat, jangan lupa berbanyak baca Quran, banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam hidup ini. Kita jumpa di bumi ini, dan insya Allah kita akan jumpa di kehidupan yang kekal di jannah. Bersama kita di jannah, bertemu kita di jannah, bergaul kita di jannah, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Oke teman-teman sekalian, belum turun ya. Aku mau bisikin sesuatu sebelum kita bubar. Tadi itu saya melihat di antara pendebat dari pihak Kristen yang naik, hampir 2 jam ya, ada yang lucu teman-teman. Ketika saya bernarasi terkait keselamatan di Islam dan keselamatan di agama mereka, panik sekali. Sudahlah rambutnya 13 di sini 12, panik ya. Terus kumisnya panjang dan keriting itu kalau dicabut, dipanjangkan kumisnya itu bisa sampai 3 jengkal. Dilepas, dia melengket bersatu di situ untuk menutupi akar gigi. Sedikit lagi dia mulutnya metik. ngaku saya ini baru 1 bulan dibaptis, baru 1 bulan nanti dibaptis, atau ke 3 bulan ke depan. Saya melihat sebenarnya sudah mau tertawa itu teman-teman. Dia panik mau teriak, kemana aku harus pergi, ternyata nggak ada jaminan di agamaku. Gitu panik kali ketengok, betul yakin deh. Udahlah lucu, wajahnya lucu, Tuhan memberikan kepadanya wajah yang lucu kan gitu. Anda rasakan nggak teman-teman? Merasakan nggak betapa paniknya dia tadi tuh? Sampai rambutnya sempat dia pukul otak kecil yang di belakang gini kan, karena saking paniknya. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan momentum-momentum seperti ini tetap ada pada saat kita berdialog. Ada yang lucu naikkan ya. Ada yang lucu sama seperti tadi malam betapa paniknya pisau tumpul begitu tahu bahwasanya ternyata ada nubuatan Kayapas dalam kitabnya, dan juga ada yang membuka rahasia bom-bom, ternyata dia pendeta gadungan. Kasihan. Oke, selamat berbahagia, jalankan puasa. Mudah-mudahan amalan kita berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Allahu Akbar. Itu yang kubalas itu ya, orang Islam ketika baca Quran kan gitu, dia katakan ya, dia ada tertulis Yasin, ya artinya wahai, berarti artinya itu surat Yasin itu artinya wahai Yasin, atau wahai bulan. Diposting sama teman-teman Kristen gitu loh, dipertontonkan kebodohannya Edis. Dia nggak ngerti. Yasin itu muqoto'ah. Ya ayyuhalladzina, kata ya yang wahai itu bukan huruf lagi, tapi isim, masuk ke dalam isim munada, pengususan, seruan khusus, dan huruf ya di situ berubah menjadi huruf nida, bukan lagi huruf hijaiyah dia. Begitu loh, udah berubah dia. Itulah luar biasanya gramatikal bahasa Arab. Udah bodoh dibangga-banggakan kelongorannya. Ayo teman-teman ya, kita sama-sama kompak teman-teman ya. Nggak usah ditonton dia. Kalian udah tengoknya bang. Aku aja naik ke komalnya dia bang. Aku naik ke komalnya si Edis bang. Ya, nggak dikasihnya aku naik. Ya, naik pun awak, sebentar aja diskusinya. Habis itu turunkannya. Ngapain kalian tonton dia? Coba lah, nggak jantan. Gitu loh, aku semalam 2 kali aku dibikinnya. Naik sekali, nggak bisa aku di framingnya, turunkannya. Dinaikkannya lagi, pikirnya bahwa bisa di framingnya aku lagi tentang kehamilan Maryam. Nggak bisa framing kan, turunkannya. Kadrun radikal selalu menghina sesembahan agama orang. Yang menghina bukan kami, Dinda. Ya.
Bibel, siapa yang menghina sesembahan orang Bibel? Nah, apa kata Bibelnya? Markus 15. Nih, baca ini. Bukan kami menghina. Baca nih, Markus 15 nih. Kalian baca Bibel kan pakai perikop. Siapa yang menghina? Yesus di hadapan Pilatus. Ngapain ya Yesus di hadapan Pilatus ya? Dijauhi hukuman mati, bah. Kalau Yesus ini Tuhan, dalam pemahaman kalian Tuhan dijatuhi hukuman mati. Lanjut. Nah, prajurit mempermainkan Yesus. Kalau Yesus ini Tuhan, siapa yang mempermainkan Tuhan kalian? Kami atau prajurit-prajurit? Bukan kami, prajurit-prajurit Romawi yang tertulis dalam Bibel kalian yang mempermainkan Tuhan kalian. Lanjut. Yesus disalibkan. Kalau Yesus Tuhan, masa Tuhan disalibkan? Berarti ada kuasa yang lebih tinggi daripada Tuhan, yaitu kuasa orang yang menyalibkan Tuhan. Apalagi? Lanjut. Perikop kan? Kita baca perikop. Meninggal, bang. Meninggal. Baru muncul soundtrack lagunya. Inilah kisah Alkisah kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Udah meninggal. Apalagi dibahas udah meninggal. Sekarang ku tanya, yang menghina kami atau Markus 15? Kan kami cuman membaca. Gitu loh. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran diolok-olok, Musa diolok-olok, Nuh diolok-olok, seluruh para nabi diolok-olok, tapi yang diolok-olok itu manusia, bukan Tuhan. Manusia, gitu loh. Wajar. Nabi Muhammad SAW yang meninggal dunia, Musa meninggal dunia, dan seluruh manusia yang lahir pasti akan meninggal dunia. Wajar manusia lahir lalu meninggal. Gitu loh. Ini Tuhan lahir meninggal. Tuhan lahir lalu meninggal. Itu yang gak bisa diterima akal sehatku. Bagaimana akal sehatmu bisa menerima Tuhan lahir lalu meninggal? Meninggal. Bayangkan ini analogi teman-teman. Kalian naik pesawat terbang ini. Kalian naik pesawat terbang. Keluar pramugarinya dari kopilot. Selamat siang kepada penumpang. Ini dari atas bang, udah terbang ini. Selamat siang kepada para penumpang pesawat Fulan bin Fulan. Tetap tenang di tempat ya. Diinformasikan kepada kalian bahwasanya pilot kita baru meninggal dunia. Bisa kalian bayangkan bagaimana kondisi penumpangnya, bang? Ketika dikabarkan pilot yang membawa pesawatnya meninggal dunia. Gak ada satupun penumpang yang bersuka cita. Pilot meninggal dunia. Hadudu yeah. Pilot gak ada. Pasti semuanya panik. Huru hara terjadi di pesawat. Karena apa? Mereka tahu pesawat ini akan jatuh. Nah kalau pesawatnya jatuh, nggak ada yang merasakan pegal-pegal, meninggal. Pasti akan meninggal. Pilot yang membawa pesawat terbang saja andaikan meninggal, penumpangnya akan meninggal juga. Bagaimana dengan Tuhan andaikan meninggal, bang? Bagaimana dengan alam semesta Tuhannya meninggal? Bagaimana dengan kehidupan manusia Tuhannya udah meninggal? Walaupun cuma 3 hari. Pilot pesawat terbang saja nggak boleh meninggal ketika mengemudikan pesawat.
Konon Tuhan boleh meninggal 3 hari ketika jadi Tuhan gitu. Gitu. Mikirlah kalian gitu loh. Mikir. Jadi cerita tentang Tuhan meninggal 3 hari itu dongeng yang keluar dari lisan orang longor yang dipercayai oleh orang gila. Begitu. Enggak aja. Jangankan dikatakan begitu ya, andaikan dibilang ini pilot kita mengalami gangguan pernapasan, panik orang. Panik. Aduh, pilot mengalami gangguan pernapasan. Bahaya ini, nanti meninggal pilot kita, gawat. Ini Tuhan dikabarkan bahwasanya Tuhan mengalami penganiayaan. Mengalami penganiayaan. Coba ini Bang, ini analogi lagi. Kalau ada orang jahat di pesawat berupaya mencelakai pilot, orang-orang jadi penumpang di pesawat itu akan berupaya melindungi pilot. Itu logika. Orang yang mencelakai pilot itu tadi akan dilumpuhkan, ya kan? Bahkan kalau bisa dibunuh dia. Kalau dia nggak berhenti dari perbuatannya untuk mencelakai pilot, gitu loh. Akan dilumpuhkan dia. Karena apa? Orang-orang berupaya menyelamatkan pilot. Karena orang-orang yang jadi penumpang itu tahu, ya, keselamatan mereka ini tergantung pilotnya. Pilotnya kenapa mereka pun semua meninggal. Mending mereka berupaya menyelamatkan pilot dari penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya, gitu loh. Itu konsekuensinya. Bagaimana dengan Tuhan tadi? Ya kan? Masa Tuhan dianiaya lewat angin? Ho angin, ada apa dengan dia lewat angin ini Bang? Di atas kayu salib itu tengok, itu Tuhan disalib kata angin. Angin menginformasikan kepada laut, laut, tahu nggak kau laut apa? Tuhan itu meninggal loh katanya. Laut memberitakan kepada matahari, matahari, apa? Tahu nggak kau Tuhan meninggal tuh katanya. Matahari memberitakan kepada bulan dan bintang Tuhan meninggal. Ya nggak mungkin lah bengak. Enggak aja kau. Air, gunung, bumi, apalagi bulan, bintang, matahari tidak akan diam kalau kau macam-macam sama Tuhan. Macam-macam kau, jangankan kau mencelakai Tuhan, berkata kasar saja kau kepada Tuhan, disambar kau sama petir, gitu bom meninggal. Banyak kejadian itu. Kurang ngajar mulut kau sama Tuhan, petir nyambar kau, gudubam meninggal. Macam-macam kau berkata tentang Tuhan di tengah laut itu, macam-macam kau makilah Allah itu. Kau hujatlah Allah di tengah laut, meninggal kau. Kau hujat. Ada yang berani menghujat Allah di tengah laut? Ini taruhannya nih, Kalau dia masih hidup keluar dari laut, ini ku potong hari ini juga ini, ku potong. Naik perahu kau di tengah laut, hujat Allah dengan sepuas-puasmu. Meninggal kau. Langsung ngamuk air laut itu, dimakan kau meninggal. Itu masih kata-kata kau yang menghujatnya. Konon lagi perbuatan kau mau membunuhnya. Gak mungkin lah ketika Tuhan digantung itu lewat angin. Sur, Tuhan, Tuhan, ngapain Tuhan? Disalib katanya. Karena angin itu berhembus atas perintah Tuhan. Lewat angin, ada Tuhan. Tuhan, ngapain Tuhan? Nggak biasa, ngapain? Disalib katanya. Disalib. Angin nyampaikan kepada laut yang menghempaskan ombak. Laut, tahu nggak kau apa? Tuhan di mana? Di mana? Disalib katanya. Laut menyampaikan kepada bintang, bulan, matahari. Matahari dan seluruh yang tergantung di dalamnya menyampaikan kepada malaikat. Malaikat tahu nggak malaikat? Apa? Tuhan disalib katanya. Ya enggak aja kalian. Maka benerlah ketika manusia bermaksiat saja. Ya riwayat menceritakan air laut itu sehari itu kalau aku nggak salah 7 kali minta kepada Allah untuk menggulung manusia. 7 kali. Bahkan ketika manusia diciptakan, Adam diciptakan, malaikat kan sempat berkata kepada Allah, apakah kau hendak menciptakan makhluk ingin merasukan kerusakan di bumi ini katanya. Gitu loh. Marah. Kau taunya ukurannya malaikat, tahu kalian? Jangan kalian pikir
pikir ukuran malaikat itu besar, tingginya 2 meter, 3 meter. Makanya malaikat itu disebut makhluk ghaib. Dia bisa bisa dia berubah bentuk. Datang dia ke bumi, dia berubah bentuknya, fisiknya dengan kondisi penduduk bumi. Wujud aslinya kalau kau tengok separuh malaikat sayapnya itu saja, separuh sayapnya saja itu bisa menutupi bumi, biar kau tahu. Separuhnya. Begitu loh. Sayapnya itu dikepakkannya begini, sung. Dia bisa terbang sejauh ribuan tahun lamanya. Malaikat yang gagah dan kuat itu ciptaannya. Konon lagi penciptanya mau kau gitukan yang nggak ayah kau. Penciptanya kau ludahin gitu. Penciptanya kau tombak lambungnya gitu. Mana mungkin lah yang nggak ajak leh. Enten yang waras kenapa? Oke, assalamualaikum Sal. Waalaikumsalam Bang Faruk, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, konteks, selamat bergabung konteks. Iya. Ya, Islam Kristen. Kristen. Ya, mau diskusi kita Dinda konteks. Iya. Oke, saya sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Dinda kalau mau bertanya ke Bang Faruk, udah iklan kita tadi Bang Andibala. Memang ekonomi lagi sulit nih Bang. Ekonomi lagi sulit ya. Nantilah minggu depan lah kita iklan ya. Mungkin udah keluar THR-nya kawan-kawan kan baru kita iklan. Oke, konteks ya saya sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, Dinda konteks kalau mau bertanya ke Babang Faruk dan kita saling adu argumentasi silakan on cam. Kalau Dinda tak mampu untuk on cam, Dinda punya 2 pilihan. Yang pertama, kita kaji temanya. Yang kedua, Dinda konteks boleh bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Ya, ikut ya. Aku nggak bisa nyalain kamera karena akunnya belum. Apa? Aku belum bisa nyalain kamera karena akunnya memang belum bisa nyalain kamera. Ya, berarti Dinda punya 2 pilihan. Iya. Kita kaji temanya atau Dinda bertanya setelah itu turun. Iya, kaji itunya aja temanya. Ya udah, siapa Kristen menurut Yesus di dalam Bible? Siapa Kristen? Menurut Yesus? Gak ada ya. Kristen kan baru muncul setelah Yesus naik ke surga. Oh, berarti Yesus gak kenal Kristen? Yesus kenal pengikutnya. Aku mengenal domba-dombaku. Ada minta nomor rekeningku itu, Bunda Sweet itu, rezeki Jumat berkah itu. Untuk buka puasa. Awas aja dengar itu ST ya. Bang Faruk. Ditanggapin dulu nomor rekeningnya King sama Bang Andibala. Oke, berarti Yesus nggak kenal Kristen ya konteksnya. Yesus nggak kenal agama karena kedatangan Yesus agama Kristen belum ada. Saya nggak sebut agama Kristen loh. Simak ya. Ketika menyebutkan Kristen konteks, saya tidak menggunakan diksi agama di depannya, kan nggak kan? Oke, berarti kita bicara. Kan nggak ada saya bilang agama Kristen enggak. Saya sebut Kristen. Berarti Kristen. Nah, kita ulang lagi dari awal ya. Siapa Kristen menurut Yesus? Nggak ada. Nggak ada apanya ini? Nggak ada, karena istilah kata Kristen sama Yesus belum ada. Oke, istilah kata Kristen atau penyebutan Kristen itu belum ada di zaman Yesus. Betul. Adanya itu setelah Yesus diangkat ke langit. Betul. Berarti Yesus tidak kenal kata Kristen kan? Betul. Katanya tidak kenal. Iya. Aduh, kasihan kali lah kalian jadi orang Kristen. Ternyata Yesus tak kenal Kristen. Jadi kenapa kau masuk jadi Kristen konteks? Kenapa kau masih jadi Kristen? Udah. Hah? Udah. Iya, kenapa kau masih mau jadi Kristen? Oke, udah aku jawab. Silakan. Oke. Jadi memang betul secara fakta betul bahwa kata Kristen itu memang tidak ada di zaman Yesus. Tetapi kata Kristen itu baru ada setelah Yesus dan itu sebagai pengungkapan kepada pengikut Yesus.
Jadi kalau pertanyaannya apakah Yesus tidak mengenal kata Kristen? Sudah pasti tidak mengenal. Tetapi Kristen itu bukan tentang kata, tapi Kristen adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di sisi lain, Yesus bilang bahwa aku mengenal domba-dombaku. Jadi kata Kristen Yesus nggak kenal, tapi orang-orangnya Yesus tahu. Gitu sih. Udah. Sudah? Ya, sudah. Sudah? Silakan, Bang. Iya. Oke, teman-teman harus paham ya. Teman-teman harus paham ya. Kita juga harus bertoleransi, teman-teman. Apa yang disampaikan sama Dinda konteks tadi itu hanya mimpi dan hayalannya saja, teman-teman ya. Itu mimpi dan hayalan. Hayalan dia itu nggak apa-apa. Mau kau berhayal kayak manapun itu urusan kau lah. Tapi faktanya kan memang Yesus nggak kenal Kristen. Mau kau katakan Kristen itu artinya itu pengikut Yesus, mau kau katakan Kristen itu begini begitu, silahkan. Tapi kami orang yang waras tahu apa yang kau sampaikan tadi adalah sebuah hayalan saja. Boleh. Apakah boleh aku menghayal dan mengatakan kepada orang-orang kalau aku anak keturunan Bung Karno? Boleh saja. Boleh. Bolehkah aku menghayal mengatakan kepada teman-temanku kalau aku ini adalah anak dari orang terkaya di Indonesia 9 naga? Boleh saja. Boleh saja sih konteks selaku Kristen mengatakan arti Kristen pengikut Yesus. Kan gitu, boleh saja. Tapi kenyataan pahit yang harus ditelan ketika mengatakan begitu ialah Yesus tidak kenal Kristen. Karena Yesus ketika hidup di dunia tak pernah memanggil pengikutnya atau murid-muridnya Kristenku. Wahai Kristenku. Ya kan? Gak pernah juga dia mengatakan wahai Kristenku, yang dipanggil ke dia wahai Bani Israel. Jadi karena dia sudah mengakui Yesus tidak kenal kata Kristen, seandainya nanti kematian datang kepada dia, bertemu dia kepada Yesus, ditanya, Yesus, kau siapa? Kristen. Siapa Kristen? Kan Yesus gak kenal Kristen katanya. Ingat ya teman-teman, dia tadi mengatakan Yesus tidak kenal kata Kristen. Berarti siapapun lisannya kelak ketemu Yesus mengatakan aku Kristen, Yesus akan berkata, siapa kau? Kristen loh Yesus. Apa itu Kristen? Pengikut-pengikutmu. Kapan pula aku menyebut pengikutku dengan panggilan Kristen? Nah, terjadilah Matius 7:22-23. Lalu terdengar soundtrack lagunya di neraka. Inilah kisah tentang Kristen. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Rusak kali Bang Faru. Bang Faru lagi cair banyak, dia makannya happy. Oh gitu. Enggak cair dari siapa? Mana ada cair? Gimana kau happy kali kau? Dikit-dikit Bang Happy Faru, kali kau puasa, kayaknya puasa. cair banyak. Lucu nggak ngerasa lucu nengok nasib si konteks ini. Nggak lucu kan? Nengok dengan nasib dan masa depan dia ini nggak lucu nengoknya. Oke, gini aja konteks. Ada lagi mimpi dan angan-angan yang mau disampaikan Dinda konteks, silakan. Ya silakan. Ya nggak apa-apa kalau bagi abang menurut kita itu halusinasi, ya itu pengertian abang dan saya menghargai itu kan, dan saya pasti akan menghargai setiap pemikiran, setiap pendapat apapun. Amatlah sudah. Nggak boleh gitu kok, Sang. Kita berikan orang kemerdekaan untuk berhayal loh. Silakan. Dia berupaya menolak kenyataan gitu loh dengan hayalannya. Nah, nggak boleh. Silakan konteks, silakan. Ya, sudah. Ya, nggak boleh gitu kok, Sang. Silakan konteks, lanjut konteks. Sudah. Aku tutup mulut Bang Faru. Ya, sudah. Oke. Ya. Thank you. Iya, jadi memang betul secara fakta, tapi ingat bahwa sebelum Yesus
naik ke sorga, dia bilang bahwa pemberitaan tentang dia harus disampaikan. Sudah selesai Bang Faruk. Jadi pemberitaan tentang dia harus disampaikan kepada setiap orang. Jadi ya gini loh, konteks biar keren kau menyampaikan hayalanmu pakai data dia konteks. Biar keren dia gitu loh. Matius 28. Oke, aku buka ya. Hah? Iya, aku lagi buka. Sekali suaranya. Aku lagi buka datanya. Ya. Oke. Matius 28, karena itu Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, terus? Jadi bangsa muridku dan ajarlah, seterusnya ayat 19-nya langsung aja supaya cepat, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Oke, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Giliran aku dulu. Oke. Kan abang. Ya, dengar dulu. Tadi abang sudah ngomong, dapat poinnya. saya dengar. Sudah dapat ayatnya. Ajarlah mereka, sabar dulu di dalam konteks. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Muncul pertanyaan pertama, kapan Yesus memerintahkan kalian jadi Kristen? Yesus tidak memerintahkan jadi Kristen. Yesus memerintahkan jadi pengikut dia. Oke, berarti Yesus tidak pernah perintahkan kau jadi Kristen kan? Ya, sabar dulu Dinda, Dinda. Saya harus selesaikan kalau abang potong. Saya tidak akan memojokkan kamu, tidak. Sabar dulu. Saya merasa dipojokkan. Berarti Yesus saya hanya merasa memerintahkan kamu jadi Kristen kan? Tunggu. Ya kan? Nah, ketika kau jadi Kristen, itu pilihanmu sendiri, ya kan? Tunggu, saya tuh ya kan pilihanmu sendiri kan? Saya tuh nggak merasa dipojokkan, saya hanya merasa dipotong karena kalau dipotong konteks pembicaraan saya tuh hilang jadinya, maknanya tuh nggak dapat. Kan sudah kau baca ayatnya tadi. Ayat tanpa penjelasan. Gini, ayat tanpa penjelasan. Ajarkanlah mereka melakukan yang kuperintahkan kepadamu. Muncul pertanyaan, apakah Yesus pernah memerintahkan kau jadi Kristen? Makanya abang harus saya selesaikan dulu baru abang boleh berbicara. Kalau begini kan jadinya abang memotong. Iya, yang mau kamu selesaikan apa ini? Ayat atau narasi? Narasi dari ayat gitu. Ya silakan. Karena begini, setiap ayat kan ada narasinya kan, gitu. Jadi supaya pembicaraan kita nyambung tuh bang, gitu. Iya, jadi dari ayat itu memang betul Yesus tidak memerintahkan untuk menjadi Kristen. Karena Yesus nggak tahu Kristen, tetapi yang Yesus tekankan adalah beritakan apa yang Yesus ajarkan, beritakan apa yang Yesus ajarkan supaya orang-orang menjadi pengikut Yesus. Dan makna dari kata Kristen adalah pengikut Yesus. Nggak ada masalah mau Kristen mau apa, intinya adalah pengikut Yesus gitu sih. Oke, gantian ya. Oke, kamu sudah akui nih ya. Silakan. Ternyata tidak ada Yesus memerintahkan kau menjadi Kristen, tapi kau jadi Kristen. Pengikut. Oke, dapat satu nih. Kristen yang ku bahas loh. Tapi maknanya apa Kristen itu? Iya, yang mengatakan Kristen itu pengikut Yesus siapa? A. Yesus, B. Paulus, atau C. handuk leher. Ya, itu kan istilah orang-orang pada saat itu di kisah para rasul, mereka melihat iya, yang saya tanya gini loh, yang memaknai arti kata Kristen adalah pengikut-pengikut Yesus atau pengikut-pengikut Kristus siapa? A. Yesus, kasih datanya. B. Bukan Paulus, Yesus, kasih datanya. bukan Atau C. handuk leher, gak usah kau kasih datanya. Bukan Yesus, bukan Paulus. Ya udah siapa? Di dalam Bible, siapa yang menarasikan atau mendefinisikan arti kata Kristen itu adalah pengikut-pengikut Yesus atau pengikut-pengikut Kristus siapa? Kisah Rasul 11 ayat 26. Di situ tidak ada dikatakan Kristen adalah pengikut Yesus, nggak ada. Di situ untuk kali pertama murid-murid itu disebut dengan Kristen. Iya, tidak ada definisi dari arti kata Kristen di situ, betul? Murid-murid itu siapa? Yang saya tanyakan tidak ada definisi arti kata Kristen di situ, betul? Iya betul. Tapi murid-murid itu siapa? Tapi murid-murid itu siapa?
Yang saya tanyakan tadi, siapa yang mendefinisikan arti kata Kristen itu pengikut-pengikut Yesus? Kalau kau katakan Yesus, kasih datanya di dalam Bible mana? Kalau kau katakan Paulus, kasih datanya dalam Bible mana? Tapi kalau kau jawab handuk leher, kau nggak perlu kasih data. Kemana-mana kita jadinya. Oke, aku baca Gini dulu loh, ya. Dinda. Udah kita jangan melebar ke sana dulu, Dinda, konteksnya. Silakan. Jangan melebar. Aku nggak mau membahas tentang definisi Kristen. Siap. Suka kalian mau mendefinisikan arti kata Kristen itu apa? Suka kalian. Oke. Aku nggak mau intervensi itu gitu loh. Karena Siap. bagi aku tuh kajian yang sangat apa itu? Sangat nggak ada untungnya itu mengkaji itu gitu loh. Oke. Nah, satu kan di dalam Matius 28 nomor 19 sampai 20, Yesus kan mengatakan, ajarkanlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan padamu. Kau udah akui satu hal. Yesus tak pernah perintahkan kalian jadi Kristen, tapi kau memilih jadi Kristen. Oke, yang kedua, kapan Yesus memerintahkan kalian makan babi? Nggak ada perintah dan larangan, nggak ada. Tidak ada perintah dan larangan. Yang saya tidak tanya larangan. Kapan Yesus memerintahkan kalian makan babi? Nggak ada apa intinya itu dilarang dan diperintah gitu. Nggak ada kan? Nah, berarti kalian membangkang kan? Yesus tidak pernah memerintahkan kalian makan babi. Kenapa kalian makan babi? Wah, yang ketiga, kapan Yesus melarang kalian bersunat? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ternyata kalian tidak bersunat kan gitu. Nah, berarti kalian tidak mengikuti kan yang diperintahkan Yesus sama kalian. Udah 3. Keempat, kapan Yesus memerintahkan kalian pergi ke gereja hari Minggu? Nggak ada. Nah, udah 4. Berarti arti kata Kristen bukan pengikut tapi pembangkang Yesus. Pembangkang. Yesus nggak suruh kau jadi Kristen, kau jadi Kristen. Yesus nggak suruh kau Yesus nggak melarang kau bersunat, kau nggak bersunat. Yesus nggak perintahkan kau makan babi, kau makan babi. Yesus nggak perintahkan kau ke gereja hari Minggu, kau ke gereja hari Minggu. Berarti arti kata Kristen berdasarkan aplikasi dan implementasi perbuatan kalian, bukan pengikut Yesus tapi pembangkang dan pembantah Yesus. Begitu, Dinda. Tapi ya silakan sampaikan lagi mimpi dan angan-angannya. Dinda konteks. Sudah. Jangan aku ya. Oke, kalau dibilang pembangkang kepada Yesus, pembangkang itu kan ya melawan lah ya, melawan. Berarti kalau kata melawan berarti ada peraturan yang dilawan. Yang pertama, nggak ada peraturan untuk tidak makan babi dari Yesus langsung. Berarti, oke, kita kaji. Tunggu tuh, ya ampun dah. Udah ada kalau langsung dipotong. Kalau memang tidak ada peraturan yang dilarang sama Yesus, kita kaji boleh. Kalau udah dipotong gitu, udah nggak fair lagi sih. Udah dah. Karena udah silakan lah merajuk yang agak silakan. Saya diam loh. Abang ngapain pun saya diam loh. Sampai saya selesai. Silakan. Gitu. Oke, yang pertama ya. Yang pertama, ketika abang bilang itu pembangkangan atau menentang atau melawan, itu berarti ada peraturan yang dilawan. Yang pertama, Yesus nggak pernah memberikan peraturan untuk tidak boleh makan babi. Yang pertama, tidak ada peraturan itu. Yesus nggak pernah ada bilang peraturan bahwa kamu harus ibadah hari apa. Nggak ada peraturannya. Jadi tidak ada posisi melawannya gitu. Karena tidak ada peraturan untuk melakukan seperti itu. Nggak ada. Sudah. Oke, kita uji ya. Adakah Yesus melarang makan daging B2? Baca Matius 5, 17 sampai 18. Kita lihat Matius 5 17 18. Ayat 17. Nah, kita ambil poinnya aja ya. Dalam Matius 5, 17, 18, Yesus mengatakan, Dia datang ke dunia untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi, betul? Betul. Oke, kita kaji dulu Taurat. Imam 14:7. Baca. Berapa? Dalam Imamat 11:7 pengharaman daging B2. Oke, ketika Yesus mengatakan menyempurnakan kitab Taurat, berarti dia menyempurnakan tentang pelarangan akan makan daging B2. Tahu dari mana itu? Oh dia? Tahu dari mana penyempurnaan itu? Dia datang dan melarang itu. Loh, tapi Matius 5, 17, 18 tadi, adik.
Iya, maksudnya arti dari Baca makanya di situ dikatakan dia datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Dia datang untuk menyempurnakannya. Kitab Taurat, imamat bagian dari kitab Taurat dalam angan-angan kalian. Bukan Dalam imamat menyempurnakan, 11:7, daging B2 diharamkan. Tunggu. Berarti ketika Yesus berkata dalam Matius 5:17-18, dia mewakili Taurat mengatakan jangan makan B2. Tapi apa yang disampaikan dia itu bersifat universal dengan menyebut kitab Taurat. Menyempurnakan kitab Taurat berarti mengimplementasikan, mengajarkan, mengikuti, tunduk dan patuh pada hukum Taurat itu sendiri. Berarti di waktu yang sama dia menyampaikan kepada orang-orang jangan makan B2. Ternyata kalian makan daging B2. Lalu ke gereja hari Minggu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu apa? Ingat dan kuduskanlah hari yang lakukanlah pekerjaanmu pada 6 hari dan pada hari ke-7 itulah Sabat bagimu. Sabat itu adalah Sabatu. Nah, Yesus beribadah di hari Sabtu dan memang itu bagian tradisi dari Taurat, tradisi dari Yahudi. Di sebelumnya itu, di sudahnya itu dalam Matius 5:17-18, kitab Taurat dan kitab para nabi. Dalam kitab para nabi juga menyampaikan tentang penyucian dari hari Sabat. Nah, Yesus beribadah hari Sabtu, kenapa kalian beribadah hari Minggu? Kan gak diperintahkan. Berarti Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pembantah Yesus. Kalau memang kalian pengikut Yesus, sebut satu ya kebiasaan Yesus atau ibadah Yesus yang dilakukan oleh Kristen. Sebutkan satu. Giliran saya? Ya, silakan. Oke. Tadi di awal abang bilang saya berhalusinasi menghayal. Sekarang pernyataan itu saya balikin ke abang ketika abang bahas Matius 5 ayat 17-18. Bagi saya di situ ada sisi berhayal dan halusinasinya. Kenapa? Karena abang menyampaikan bahwa di situ Yesus menyatakan bahwa Yesus datang untuk menyempurnakan. Ayatnya bukan begitu. Ayatnya Yesus datang untuk menggenapi. Menggenapi beda dengan menyempurnakan. Jadi ketika abang salah mengutip ayat dan menjelaskan ayat itu, ternyata nyatanya ayatnya tidak begitu, berarti segala narasi yang abang sampaikan tadi ya pasti batal. Karena di situ datang untuk menggenapi, bukan seperti yang abang nyatakan tadi gitu sih. Jadi ayat itu yang abang bahas tadi tidak menjawab apapun tentang larangan itu. Apa menggenapi itu apa? Yang pasti bukan seperti yang dijelaskan. Menggenapi itu kan Ya, ada dua. definisi menggenapi apa? Menggenapi itu ada sesuatu yang dijadikan. Kita sapa dulu Bunda Sweet-nya ya. Bunda Sweet. Assalamualaikum Bunda Sweet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda. Iya, cuma mau menyampaikan aja, ya itu ada sedikit donasi, semoga bermanfaat untuk Bang Faruk. Nanti kalau sudah di TF saya update di WA-nya Bang Faruk. Tadi sudah minta nomor WA-nya ke banking ya. Masya Allah. Sekeren Bunda, jazakallah khair, barakallahu fikum Bunda. Masya Allah. Ya, saya jamaah dari Singapura, selalu mendukung apologet Islam semuanya, dari Bang Zuma, semuanya apologet. Saya selalu menyimak dari atas ya, selalu mendukung Bang Zuma, semuanya ya, karena saya sendiri berasal dari dulunya mu'alaf ya, secara tidak langsung, karena orang tua saya juga dulu terkena apa itu, misionaris. Oh, maksudnya gini Bunda, dulu orang tuanya Bunda tuh Islam. Gitu. Iya, orang tua saya dulu dari Jawa. Masuk Sumatera, di Lampung itu kan ada, maksudnya kayak ada apa ya, pemekaran gitu kan. Nah, yang megang itu misionaris, itu sekitar tahun 70-an lah mungkin. Nah, dan di situ tuh mereka misionaris itu tuh kasih tanah, tapi kita yang mau tanah itu secara gratis disuruh masuk Kristen gitu. Jadi almarhum bapak itu termasuk salah seorang yang terkenal lah gitu. Dan sampai sekarang pun memang masih ada gitu. Di Lampung itu memang paling rawan
untuk misionaris itu sendiri gitu. Ya, Iya, dan alhamdulillahnya cepat sadar aja sayanya. Orang tua gimana Bunda? Sempat sadar nggak atau meninggal dalam kondisi seperti itu? Alhamdulillah saat saya SD, karena tetangga saya yang sebelah rumah itu kan orang pondok ya, maksudnya keluarga yang agamis di agama Islam. Jadi waktu itu tuh saya itu kalau hari Minggu ke gereja, tapi kalau hari-hari biasa saya diajak ke masjid gitu. Jadi dari situ kan kalau ke gereja kan seminggu sekali ya. Jadi kalau seminggu sekali itu saya ngerasa kok ibadah kok seminggu sekali gitu. Sedangkan Islam kan setiap hari, setiap maghrib itu saya diajak, terus diajak ngaji gitu. Dan akhirnya di waktu kelas 6 SD itu saya namanya anak kecil itu kan kritis gitu ya. Kok kalau di gereja itu kok kita cuman kayak gitu-gitu aja gitu, terus kok ada maksudnya menyembahnya kok orang disalib kayak gitu, disembah gitu. Jadi saya itu orangnya kritik gitu kan, kritikal gitu. Jadi kayak nggak masuk di otak saya gitu. Jadi akhirnya saya memilih untuk ke Islam gitu. Jadi kelas 6 SD itu saya pelan-pelan ajak orang tua saya untuk kembalilah ke Islam gitu. Saya jelaskan juga, dan tetangga saya yang sebelah rumah ini mendukung gitu. Saya kasih saya support gitu. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah almarhum juga meninggalnya dalam keadaan Islam, sudah Islam. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ya, waktu saya kelas 6 SD itu disahadatkan lagi menikah secara Islam dengan imam di kampung kami. Itu ada yang mensahadatkan secara Islam, dinikahkan kembali secara Islam, dan alhamdulillah sejak saat itu sampai sekarang alhamdulillah, semoga sampai nanti saya nggak ada ataupun anak keturunan saya akan tetap ada di Islam gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jadi begini, sedikit saya tambahkan teman-teman ya. Mustahil ada orang yang murtad ketika nonton debat ya. Kecuali ketika nonton debat antara Islam dengan Kristen. Kecuali dia nontonnya itu monolog. Nontonnya monolog. Contoh dia tengok apologet Kristen berbicara monolog tentang Islam, menghujat dia. Nah, si muslim yang menonton ini ya minim ilmunya. Dia awam, mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ketika dia Islam, dia pun kufur. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba gitu loh. Tapi Bang, kalau dia menggunakan akalnya nonton debat, ini maaf ya, seperti teman si konteks ini tadi, dari awal diskusi cobalah. Benar kata Allah dalam surah Al-Ankabut. Ya kan? Apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut? Mereka ini berpegang kepada jaring atau sarang laba-laba. Lemah Bang. Narasi-narasinya lemah. Kan gitu. Argumentasi dia lemah. Mereka berupaya mencari pegangan bagaimana supaya memperkenalkan ke orang-orang imannya ini benar, kepercayaan ini benar, gitu loh. Tapi pada waktu itu juga maaf, dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Coba kita kaji tadi teman-teman. Di awal dia udah akuin ini. Di awal dia udah akuin bahwasanya Yesus itu tidak kenal kata Kristen, nggak kenal Yesus. Tapi di waktu yang sama dia berupaya melakukan cocokmologi ya, dan juga tipomologi, seakan-akan ada sangkut pautnya antara Islam dengan antara Yesus dengan Kristen. Meskipun dalil-dalil yang dia berikan dia tuh lemah, semakin membuat dia terjerembab ke dalam lumpur yang dalam. Contoh, dia kasih dalil Matius 28 nomor 19 sampai 20 tadi. Semakin terjerembab dia ke dalam lumpur, ke dalam kubangan lumpur ketika dia mengatakan dalil dalam Matius 28 19 20 tadi, ajarkanlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang kuperintahkan kepadamu. Yesus gak perintahkan ke gereja hari Minggu, mereka gereja hari Minggu. Yesus gak perintahkan makan babi karena memang Yesus gak makan babi, mereka makan babi. Yesus tidak pernah memerintahkan kepada mereka untuk jadi Kristen, mereka jadi Kristen. Yesus gak pernah memerintahkan kepada mereka, jadilah pentuhan-pentuhanku, penyembah-penyembahku, tapi mereka menyembah dan bertuhan kepada Yesus. Sementara Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Tuhan Allah. Lukas 4 nomor 8, Matius 5 nomor 10, gitu loh. Matius 11 nomor 25, banyak datanya, gitu loh. Membantah mereka, semakin terjerembab dia. Dan kalau diskusi ini pun masih dilanjutkan, yang tertinggal di dalam diri si konteks dan teman-teman Kristen hanya seonggok daging saja di mata orang beriman.
Hanya seonggok daging saja. Karena apa? Harga dirinya dan kemuliaan manusianya telah hancur oleh doktrin dan dogmanya sendiri. Lanjutlah kalau nggak percaya. Kalau kita lanjutkan ini, dalam diri dia ini tinggal seonggok daging saja, harga dirinya udah nggak ada lagi. Karena apa? Nggak ada harga dirinya. Yang pertama, dilanjutkan narasi itu nanti akan dusta yang keluar dari lisannya. Yang kedua, dia berupaya mempelintir ayat Bibelnya. Yang ketiga, dia berupaya memberikan pemikiran-pemikiran yang ambigu guna membingungkan manusia atau lawan diskusinya. Tapi kita umat muslim adalah umat yang cerdas. Karena nggak bisa kita dikatakan muslim kalau kita tidak berakal. Setiap hari kita gunakan akal kita asah akal kita. Bahkan ketika kita bangun subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akal dipaksa untuk bekerja. Dengan mengetahui apa yang harus kita lakukan setelah kita bangun subuh. Kita berdoa, yang mau mandi silakan mandi, berwudu pergi pergi sholat, dan sholat itu harus pakai akal dengan mengingat bacaan-bacaannya dan juga rukun-rukunnya dan juga rukun-rukun dalam di dalam gerakan sholatnya gitu loh, maupun berwudunya. Akal terus main nih, akal. Tapi kalau mereka kan matikan akal, maaf cakap. Di mana akal? Hanya gerakan begini-gini aja. Nggak perlu akal. Duduk diri gini-gini, maka nggak perlu akal. Kenapa ibadahnya umat Islam itu punya rukun? Dan rukun itu tidak boleh mendahului satu sama lainnya, harus tertib. Kenapa harus tertib? Gitu loh. Contoh wudhu. Kenapa harus wajah dulu? Dan nggak boleh kepala dulu atau kaki dulu, nggak boleh. Harus tertib dia, dari wudhunya aja lah. Harus wajah dulu. Kenapa? Harus pakai akal. Tujuannya itu menguji akalmu. Kalau kau nggak bisa membedakan mana yang dahulu dan mana yang kemudian, berarti kau nggak berakal. Makanya dibikin rukunnya. Muka dulu, dari muka ke tangan, dari tangan ke ubun-ubun gitu loh, dari ubun-ubun ke kaki. Kayak manapun kondisimu itu kau harus gunakan akalmu. Walaupun kau baru bangun pagi harus tahu. Kalau kau nggak bisa tahu membedakan mana yang duluan, tangan dulu atau kaki dulu atau kepala duluan, berarti kau pada saat itu tidak berakal. Maka tidak boleh kau sholat pada saat itu. Gitu loh. Karena rukunnya sudah ada. Rukun itulah semua untuk menguji akal. Makanya umat Islam itu ya, ketika diajak dialog, dan benar kata Allah dalam Al-Quran, kalau ditantang kau debat, kau pasti menang. Allah yang menjamin kemenangan atas kita. Kenapa? Karena kita agama akal. Gak bisa ibadah kalau gak berakal. Gak bisa kau dikatakan Islam kalau kau gak berakal. Gak bisa kau baca Quran kalau kau gak berakal. Gak bisa. Cuman hanya kau sekolah tidak belajar tidak belajar kau gramatikal bahasa Arab dalam Quran. Kau gak bisa. Harus belajar kau gramatikal bahasa Arab. Dituntut kita dari kecil kan. Melalui proses yang panjang. Dari kecil kita dibawa ngaji supaya kenal mana itu alif, mana itu ba, mana itu ta, mana itu yang lainnya. Belajar kita itu kan mendidik akal semua itu. Mengasah akal, tup. Istiqomah dia dalam belajar, dalam mengasah akalnya, maka akalnya ini lebih tajam daripada pedang. Berbanding terbalik sama teman-teman kita sebelah, dari kecil dibiasakan dididik supaya dimatikan akalnya. Dimatikan akalnya. Dari kecil memang dididik matikan akalnya. Percaya saja. Cukup percaya saja. Dikasih informasi begini, percaya saja. Udah. Dan kematian akal ini didukung oleh sifat apa? Pemalasnya. Tidak mau berjuangnya. Karena di mereka itu tidak ada ikhtiar. Di mereka nggak ada ikhtiar. Di Islam aja ada ikhtiar. Di mereka nggak ada ikhtiar. Ngapain mereka berikhtiar? Karena dalam iman mereka itu Tuhan udah mati untuk mereka kok. Tuhan mati untuk mereka, ngapain ikhtiar lagi dia? Cuman dia selama ada ikhtiar. Nah, proses ikhtiar tadi yang penuh dengan perjuangan, darah, keringat kan gitu. Itu yang menghasilkan kepuasan dalam diri, menunjukkan kesungguh-sungguhan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Begitu. Silakan yang lainnya mau melanjutkan. Kalau aku udah selesai sama si konteks ketika dia mengakui ya. Bang Ya, silakan. Bagi mereka Bang Faruk, bagi kita umat Islam, kita yang bekerja untuk kita yang berusaha untuk mendapatkan rahmat hidayah dari Allah. Bagi mereka, Tuhan yang bekerja buat mereka. Akan aneh namanya nih. Tuhan yang pontang-panting, turun naik, Tuhan yang pontang-panting kayak ingus. Ada yang sebentar naiknya, naik turun lagi.
Kadang-kadang ada yang turun kepada manusia, yang aku lihat ini, yang aku lihat Tuhannya. Ini Tuhan kayak ingus, naik turun, naik turun. Yang bagi kita yang mencari keredaan Allah. Bagi mereka Tuhan mereka yang mencari keredaan manusia. Akan gabrol nama itu. Lanjut Bang Sal, itu aja. Dibuka mic-nya Bang Sal. Aku ada telepon tadi. Gimana Bang Datuk? Kalau bagi kita, kan kita yang mencari keredaan Allah, keredaan Tuhan. Bagi mereka, Tuhan yang mencari keredaan manusia. Itulah apa namanya, akalnya itu lumpuh, dikebiri dulu akalnya, biar akal dan rasio itu nggak sejalan. Bang Faruk tadi kan bilang kan, udah bolak-balik dong Bang Faruk. Ya coba kita dengar lagi nih si konteksnya. Oke. Si konteksnya dulu lah kita dengar lagi nih Sal. Mana tahu dia masih mau berdiskusi lagi, silakan konteks. Nggak apa-apa kan, abang-abang kan lagi bicara kan, saya dengarkan, jadi biar bisa gantian gitu. Ya sebenarnya gini teman-teman ya, buat teman-teman ya Bang Datuk, si Sal sama itu Isti ya. Diskusi sama konteks ini enak sebenarnya teman-teman. Karena apa? Dia bukan menghujat. Dia bukan penghujat, cuma kadang nggak tega diskusi sama dia. Alhamdulillah. Dia masih mengutamakan dogma gitu loh. Nah, jadi kalau di si konteks ada lagi yang mau kamu sampaikan, ada lagi yang mau kamu debatkan, ada lagi yang mau kau suarakan, ya, yang bagian dari dogma ajaranmu, silakan konteks. Kalau ada nanti teman-teman yang mau menanggapi, silakan menanggapi, silakan. Iya, kalau saya sih tetap berpegang kepada apa yang saya nyatakan di awal itu kita ya Bang ya, bahwa tidak ada larangan. Jadi kalau tidak ada larangan dan itu dilakukan, ya itu bukan bagian dari pembangkangan atau perlawanan terhadap Yesus ya, karena Yesus nggak pernah larang seperti yang abang bilang tadi. Jadi bagi saya sih ya itu pendapat abang ya, pendapat Bang, kita ya. Izin Bang dikit Bang. Di Matius 11:25, menurut Yesus yang Tuhan langit dan bumi itu dirinya atau Bapa? Di dalam Matius 11:25. Kita pakai akal Bang. Matius 11:25, yang Tuhan langit dan bumi itu menurut Yesus siapa? Aku baca ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Dan seterusnya. Di sini Yesus menyatakan Bapa Tuhan. Nah, berarti yang kita mau bahas, Tuhan langit di mana Bang? Bapa Tuhan langit di mana? Langit dan bumi. Kalau Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Sebentar. Sebelum aku jawab, aku pengen tahu nih. Aku boleh pengen tahu dulu nggak? Silakan Bang. Yang kita mau bahas, yang aku pengen tahu di sini, yang kita mau bahas definisi Tuhan menurut siapa nih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu adalah esensi. Bang, Bibel Abang kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Belanda. Definisi Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah esensi yang disembah. Esensi yang disembah sebagai yang dipuja oleh manusia. Itu esensi Tuhan dalam Kamus Besar Indonesia. Emang apa punya kamus sendiri? Enggak, kalau saya bahas dari konteks Alkitab ya, makna Tuhan itu kan kurios. Enggak, kita jangan makna Tuhan dulu Bang. Menurut Yesus, yang Tuhan langit dan bumi itu siapa Bang? Iya, dalam konteks ini Bapa, betul. Terus dia sebagai apa situ? Tapi kalau apakah dia juga Tuhan? Tapi iya, kalau pertanyaan apakah dia Tuhan, dia Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan yang di bumi, Tuhan di bumi dua, Tuhan di langit satu. Berarti ada, ya. Saya baca lagi dari Matius 28 ya. Iya, silakan. Matius 28. Matius 11:25. Nah, saya baca di mana Yesus menyatakan dia juga sebagai penguasa. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa diberikan kepadaku. Betul kata Yesus. Di mana? Iya, di mana?
Segala kalau Yesus Di mana? Di mana ya, dulu? Lanjutkan Bang. ya, Tunggu, di segala mana? kuasa bumi dan surga diberikan Oke. kepadaku. Kalau Yesus penerima kuasa, apakah dia Tuhan? Iya. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Bapa. Bapa Tuhan? Iya. Berarti ada berapa Tuhan? Ada Bapa dan Yesus. Berapa Tuhan? Bapa dan Yesus. Berarti 2 Tuhan. 2, iya. Berarti 2 Tuhan. Jadi kalau Yesus penerima kuasa, Bapak pensiun jadi Tuhan. Iya. Bapak pensiun jadi Tuhan. Iya. Karena begini Bang, karena begini. Karena kalau kita bahas Tuhan dari makna Alkitab yang adalah kurios itu tuh artinya penguasa. Di sini, Bang, dalam makna Bang tidak ada makna kurios itu Tuhan, Bang. Dalam makna Tuhan itu dalam bahasa Bible Abang adalah theos. En arche enologos, kai logos en prostonteon, kai theos enologos. Tidak ada dalam pelajaran bahasa, dalam pelajaran tentang ketuhanan, tidak ada dipelajari tentang kiriologi. Yang dipelajari apa? Ilmu teologi. Makanya ada sekolah tinggi teologi. Tidak ada ilmu yang belajar. Tidak ada ilmu kiriologi, Bang, tidak ada. Betul. Tapi kan dalam konteks Tuhan di sini itulah kan punya kuasa kan dalam konteks Alkitab ya. Iya. Dalam konteks kalau Alkitab Yesus ya. ini, Bang, Yesus sebagai manusia utusan Tuhan. Aku diutus. Kalau aku diutus, siapa yang mengutus Yesus? Bapa Tuhan? Iya. Yesus? Tuhan? Tuhan mengutus Tuhan? Iya, karena begini, Abang lihat. Yang di bawah aja yang menjadi patokan. Tunggu. Nggak usah, yang di bawah aja. Abang lihat konteksnya begini. Di situ Yesus menyatakan begini. Lanjut Bang Faruk. Jadi menurut si konteks, Tuhan mengutus Tuhan. Jadi Tuhan besar, Tuhan yang T-nya huruf besar, mengutus Tuhan yang T huruf kecil. Karena begini, sama saya nambahin sedikit ya. Sama halnya seperti begini. Ketika contohnya begini ya, ketika Prabowo mengutus menteri, kan manusia mengutus manusia. Bedanya, kalau Pak Prabowo mengutus menterinya, berarti tingkatan menteri dengan presiden beda, Bang. Beda, betul. Beda. Nah, kalau Tuhan mengutus Tuhan, sama atau beda? Secara tingkatan beda, pasti Bapa dan Anak beda secara tingkatan. Tapi yang Yesus ini Tuhan kecil atau Tuhan besar ini? Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana? Secara peran beda, Bang. Yang diutus dan diutus sudah pasti beda dong secara peran. Ya. Tapi sama-sama, tapi begini, ketika Prabowo sama-sama Tuhan. Tunggu, iya, ketika Prabowo mengutus menteri sama-sama manusia enggak? Bang, kalau yang Yesus itu manusia, iya sama-sama manusia. Iya. Kalau Yesus manusia, Bapak manusia. Enggak dong. Yesus manusia. Jadi begini, makanya tuh penting untuk. Nah, Anda bawakan analoginya nggak nyambung ya. Presiden manusia, menteri manusia, sama-sama manusia. Betul. Sementara Tuhan itu manusia atau Bapak ini manusia atau bukan? Bapak itu bukan manusia. Berarti kalau kita sambungkan dengan Yesus manusia, nyambung nggak dengan analoginya tadi? Enggak, gini. Analoginya nggak begitu. Maksudnya nggak begitu. Nah, tadi Anda yang mau analogi, Anda pula yang bingung. Enggak, bukan bingung, Bang. Karena begini, kita kan melihat, makanya ketika Yesus berbicara utusan, coba ayatnya di mana Yesus bicara utusan? Aku Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Ayatnya di mana? Jadi Yesus ini utusan. Yohanes 5 nomor 37. Yohanes berapa? Yohanes 5 nomor 37. Aku buka ya supaya kita lihat ya. Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 37. Iya. Sebentar. Ya, Bapa yang mengutus aku. Oke. Di situ Yesus menyatakan ketika dia bicara Bapa yang mengutus aku, yang Yesus nyatakan aku di situ dia memposisikan diri dia sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan dia. Sebagai anak. Utusan Tuhan. Iya. Utusan Tuhan yang diutus oleh Bapa ke muka bumi. Sesuai dengan konteks yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kata Yesus. Kalau Yesus diutus untuk domba-domba yang hilang Bani Israel, yang diutus Tuhan atau manusia?
dengar dulu. Abang harus mendengarkan saya baru abang bernarasi untuk menyampaikan itu supaya kita bisa dapat poinnya nih. Jadi begini, dengar dulu bang, dengar dulu. Baru abang boleh bernarasi. Dengar dulu ya. Jadi begini, ketika Yesus menyatakan bahwa aku diutus, coba abang lihat secara satu Aku kali izin pamit ya semuanya. Ya, Bang siap, Dato. siap. Lagi saya lagi. Ya, Ya, di satu lagi sini kita. kita Bang. udah ini kan. Ya. Oke, Satu oke. menit lagi. Assalamualaikum. Satu menit lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, konteks, kalau aku diutus, mana yang lebih besar mengutus atau diutus? Secara peran, ya pasti yang lebih besar yang mengutus secara perannya. Berarti yang lebih besar ini Tuhan, yang kecil ini manusia. Gak. Secara peran sudah pasti berbeda bang. Secara peran sudah pasti berbeda. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena yang Tuhan itu Bapa, bukan dia, betul? Bukan. Beda begini, beda peran dan esensi itu beda. Beda peran dan hakikat itu dua hal Perannya yang Yesus berbeda. sebagai manusia utusan, Bapa sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan Yesus, betul? Dari mana tahu Yesus diciptakan? Wahyu 3 nomor 15. Coba kita lihat. Kolose 1 mah, permulaan ciptaan dari inilah permulaan ciptaan. Berarti permulaan ciptaan. Yesus permulaan Yesus ciptaan. permulaan ciptaan, dia cipta. Nah, siapa yang Dia menciptakan ciptaannya Yesus? di mana? Dia diciptaan permulaan ciptaan Dalam berarti perut emaknya Maria. Anda pikir ketika Yesus dalam perut emaknya Maria, sang tangan ini langsung jadi, sang mata langsung jadi dalam perutnya Maria? Oke, sebentar. Tadi abang bilang di Wahyu itu permulaan ciptaan. Berarti Maria ini ada sebelum dunia dijadikan. Kan Yesus bilang, makanya teruji sekarang. Sekarang ketika Yesus itu dalam perutnya Maria, dia langsung jadi manusia atau diproses dulu, dibentuk dulu dia? Gak. Aku masih penasaran dengan kata permulaan ciptaan. Kan abang Bibel ambil Anda waktu. yang bilang, Bibel Anda yang bilang demikian. Artinya apa? Roh dalam diri Yesus itu diciptakan. Yang awal permulaan diciptakan itu roh dalam diri Yesus. Yang jasad Yesus itu diciptakan dalam perut Maria. Itu yang tertulis. Jam berapa kita ini Bang Barok? Bang Barok? Mau selesai ya? Ya udah nanti ngobrol lagi deh bang. Bang siapa nih Bang Datuk? Jadi saya Aku bawa follow ya data bang. Bang. Aku follow ya. Jadi saya bawa data Bang ya. Bahwa yang Tuhan satu-satunya Tuhan itu menurut Yesus Bapa. Satu-satunya Tuhan menurut Yesus Bapa. Oke. Yohanes 17 nomor 3. Nanti kita diskusi lagi. Aku udah Ya, follow silakan, bang. Bang. Nanti kita boleh Ya, ketemu silakan. lagi Ya, mungkin ya. bisa. Bang Ya. Faru, thank you bang. Oke, Bang Datuk. Ya, Aku ya, di sini ya. Nanti diskusi sama saya. Saya buka Ya. semuanya Bang. Siap. Ya. Thank you. Ya. Bang Faruk di sini sudah ini Bang Faruk. Saya izin dulu Bang Faruk ya. Jemaat Bang Faruk. Oke semuanya yang di bawah karena di sini sudah Jumat. Saya minta izin dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Donald Trump, permintaannya ditolak. Ada apa? Ya, Iwan Villa kita rungkatkan dulu teman-teman ya. Saya pun mau persiapkan untuk sholat Jumat teman-teman ya. Sebelumnya jika ada salah kata Bang Fur mohon maaf pada Allah mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafarrul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, buat teman-teman semuanya yang tetap layar dan apapun itu kontribusi di Komal Bang Faruk. Syukron, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Tritunggal ini tadi, pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, ya kan? Tetap satu dalam hakikat. Ketika Allah Anak berinkarnasi atau menjadi manusia, bukan berarti terpisah dari hakikat itu. Hakikat atau keberadaan hakikat itu tadi kan udah jelas kita memahami kan? Allah yang sebenarnya itu maha ada. Jadi kita melihat Allah itu yang sangat besar, yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, yang kemudian menyatakan diri menjadi manusia. Nah, sekarang ketika kita mengimajinasikan Allah Anak keluar dari Allah Bapa, seolah-olah kan Allah Bapa sudah ada dalam tahtanya, lalu turunlah
Allah anak dalam bentuk itu lalu terpisah entah bagaimana, ya kan tidak seperti itu memahaminya dengan memakai atau menggunakan imajinasi seperti itu. Tetapi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang ada dalam yang adalah satu dalam hakikat itu, ya tidak pernah terpisah. Ya satu dengan yang lainnya, tetapi tetap kita bisa membedakan mana pribadi Bapa dan pribadi yang lainnya. Jadi ya seperti itulah Bang Nabi. saya tidak, ya mudah-mudahan lah ada waktu lagi untuk kita, silakan diperdalam di komal-komal yang apa itu Bang, mengenai Tritunggal, di komal-komal yang lebih oke lah, karena saya betul-betul terbatas dalam menjelaskan. Jadi kalau kita persempit dia ruang geraknya, ketika abang mengatakan tidak terpisah, berarti ketika Yesus disalib, apakah harusnya Bapak ikut tersalib? Setuju? Kalau kita mengatakan Allah Bapa tersalib, kenapa dia harus menjadi manusia? Ya kan, kalau kita mempunyai, iya kalau Allah Bapa itu bisa tersalib dalam hakikatnya, lalu kenapa dia harus menjadi manusia dalam pribadi kedua? Kan tidak bisa. Allah Bapa tidak ikut tersalib dong. Tidak bisa. Berarti terpisah. Yang berarti tersalib itu kan terpisah. Ada saatnya terpisah. Tidak pernah terpisah, Bang. Kalau tidak pernah terpisah, harusnya ikut dong, Pak. Gimana sih? Yang tidak terpisah itu adalah keilahian atau Allah yang yang maha ada itu. Nah, yang tersalib itu kan kemanusiaan, bukan keilahiannya. Oh iya. Jadi yang disalib itu manusia ya, bukan ilahi ya? Ya jelas dong, ilahi tidak pernah bisa disalib. Bagaimana bisa disalib? Dilihat aja ndak bisa. Oke. Iya. Oh, yang disalib itu manusia. Oke. Atau kalau abang berani untuk mengatakan bahwa Allah itu disalib dalam natur kemanusiaan, ayo, abang tidak lebih bingung? Karena Yesus juga adalah Allah. Lalu kalau kita mengatakan yang disalib itu adalah natur kemanusiaan, oke, untuk mempermudah memahami, oh ya, berarti Yesus bukan Allah. Ya Yesus Allah, berarti ketika Yesus disalib juga? Ya enggak. Nah ini kan, lalu harus bagaimana? Allah disalib dalam natur kemanusiaannya itu. Jadi keilahiannya nggak bisa. Justru itulah Allah harus menjadi manusia supaya dia bisa menjadi manusia, dan dalam kemanusiaannya dia disalib. Artinya ketika dia disalib, dia bukan ilahi ya? Supaya bisa disalib ya? Tidak pernah Yesus bukan ilahi. Oh. Yesus Bang, baik Bang, sejak Yesus berinkarnasi sampai dia disalib, tidak pernah dia bukan Allah. Sampai dia bangkit, sampai saat ini pun tidak pernah Yesus itu bukan Allah. Enggak pernah. Jadi artinya ada Allah yang disalib, ada Allah yang tidak disalib, begitu? Enggak gitu juga. Gimana? Tapi Bapak nggak disalib. Kenapa nggak disalib? Allah tidak pernah bisa disalib dan tidak pernah disalib. Makanya ada apa itu ya, ketika saya dialog sama siapa itu ya, Ardiansa.
Lalu ada orang Kristen yang mengkritik saya, membantah saya karena Ardiansa itu kan menggiring saya bahwa kalau Yesus adalah Allah berarti yang di atas kayu salib siapa yang disalib itu? Saya mengatakan Yesus Yesus yang adalah Allah yang kemudian disalib dalam kemanusiaan. Berarti apakah Allah itu disalib? Saya mengatakan tidak. Lalu dialog terus tidak ada titik temunya kan? Udah jelas lah itu ya. Tetapi setelah itu ketika ada teman Kristen, oh kamu gimana? Kamu ini dan lain sebagainya. Kenapa kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah? Saya mengatakan saya tidak pernah mengatakan Yesus bukan Allah loh. Loh tadi kamu kamu tadi memberi jawab itu yang disalib itu bukan Allah. Loh saya mengatakan ya memang yang disalib itu bukan Allah. Loh apakah Yesus itu bukan Allah? Ini antara Kristen loh Bang. Loh saya mengatakan bahwa Yesus itu Allah, tetapi Yesus disalib dalam kemanusiaannya karena Yesus itu manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Ya berarti kalau begitu kita mengatakan dong Yesus itu Allah itu juga bisa disalib karena dia adalah Allah. Loh enggak lah, kecuali kalau dia bukan manusia. Kalau dia manusia maka dalam kemanusiaannya dia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Dia dilahirkan, dia butuh makan, minum, bertumbuh, dia berdoa, dia menangis, dia dipukul, dia dicambuk, dia disuruh pikul salib. Itu dalam kemanusiaannya, bukan dalam keilahiannya. Nah, bukankah Yesus itu adalah Allah? Saya mengatakan Yesus Allah sepenuhnya, tetapi jangan melindas keilahiannya ketika dalam kudrat kemanusiaan. Harus membedakan ini, yang mana kemanusiaan, yang mana keilahian. Dalam kemanusiaannya dia terbatas, dia tidak maha tahu, dia mengalami kematian. Dalam keilahian dia maha tahu, tidak pernah mengalami kematian. Jadi Bang Nabi, sebentar dulu Bang Nabi ya. Iya. Saya mau sebentar dulu ke belakang. Iya. Saya ada. Oke Bang, gini Bang. Abang closing statement aja Bang, langsung Bang. Closing statement, silakan. Baik Bang, dan kemudian saya akan kembali lagi. Saya tetap live, saya tidak matiin. Cuma saya ada yang nanti yang kita datang. lanjut. Tapi nanti kita lanjut Bang ya. Oke Bang, oke. Ya. Closing aja dulu biar didengarkan penonton. Apa kesimpulan Abang sementara? Nanti kita lanjut. Silakan Bang. Jadi kesimpulan saya sementara, karena di TikTok ini banyak sekali pengajar-pengajar yang kita lihat tampil dalam keyakinan mereka dan percaya diri menyampaikan. Silakan disimak baik-baik, tetapi pesan saya jangan hanya mendengar tetapi belajar secara pribadi lebih serius, kepada orang-orang yang serius, kepada orang-orang yang mencintai kebenaran dan yang menyampaikan kebenaran dengan rendah hati, ya, karena iman itu adalah sesuatu hal yang harus kita perdalam. Ya, itu aja yang saya sampaikan sebentar, mungkin sekitar setengah 5 menit atau 10 menit. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Nabi. Oke Bang ya, Tuhan berkati Bang. Mantap Bang, keren Bang, keren sama Bang. Oke Bang. Terima kasih Bang Nabi. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang telah menyaksikan. Inilah ulasan kami di dalam memahami perkembangan yang sudah terjadi sekarang ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk menyikapinya. Kita berdialog, kita boleh berbeda pandangan, tetapi kita harus saling tidak menjatuhkan. Oke Bang, terima kasih Bang, Tuhan Yesus memberkati. Oke semuanya, saya pamit Bang ya. Ya Bang ya. Amin. Baik, terima kasih Bang Nabi, Tuhan berkati. Tuhan berkati Bang. Oke teman-teman, silakan naik teman-teman. Ya, jadi memang begitu ya, Tritunggal ya, muter-muter. Gimana itu? Mengambang, silakan naik yang Tritunggal. Bagaimana itu diskusinya? Bagaimana teman-teman?
Jadi sudah jelas ya teman-teman ya, bahwa memang ibaratnya Tritunggal itu ibaratnya apa namanya, membuat penasaran, tidak pernah sampai dia. Itulah bahasa sederhananya kan. Selalu dia istilahnya kembali kepada memang tidak terpahami, begitulah ujung-ujungnya. Betul enggak? Ketika kita kejar tadi berarti ada Allah yang tersalib, ada Allah yang tidak tersalib, dia sudah mulai pening. Ya kan? Berarti ada Allah yang tersalib dong, ada yang tidak tersalib, yaitu Allah Bapa. Dia udah mulai pening. Ya, bagaimana teman-teman? Silakan. Silakan ya teman-teman. Bagaimana pandangan teman-teman? Jadi kalau Edis TV itu memang sudah jelas-jelaslah dia politeis, ya kan? Nggak perlu lagi diragukan, memang dia udah jelas-jelas lah sebagai politeis. Jadi kalau pemahaman saya itu bahwa Tuhan itu satu pribadi. Kalau kita mau masuk ke dalam satu pribadi, Tuhan itu satu oknum, namanya Yesus. Jadi karena Tuhan itu adalah Yahweh itu sendiri kan, Yahweh itu nggak pernah tiga. Kalau masuk ke pemahaman saya ya, Yahweh itu nggak pernah ada tiga, nggak pernah tiga pribadi Yahweh. Yahweh itu tetap satu. Nah, jadi Yahweh yang ada di perjanjian lama itu dikenal di dalam perjanjian baru sebagai Yesua. Yesua itu artinya Yahweh keselamatan. Artinya Yahweh itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Yahweh. Itu kalau pemahaman saya. Kalau dia itu adalah monoteis, ya kan? Gitu dia kalau pemahaman saya secara pribadi. Karena dia itu kan monoteis. Ajaran Alkitab itu kan monoteis, bukan politeis. Jadi itu. Jadi yang diutus itu adalah dia yang mengutus dirinya itu. Karena tetap itu, pijakan saya tetap itu. Dia satu. Tunggal, bukan singular. Bukan jamak, sorry. Bukan jamak. Bukan plural. Dia satu. Dia sendiri. Yesaya 44 ayat 24 mengatakan dia seorang diri. Dia seorang diri membentangkan langit. Artinya dia sendiri ya dia sendiri. Kenapa dia dibilang